maghrib kalau tidak salah. Kemudian saat itu kebetulan Umar bin Khattab datang gitu, bermakmum di belakang. Nah, kemudian Umar mendengar ketika sahabat Hisham ini, Sayyidina Hisham ini membaca surat Al-Furqan gitu. Dia Umar heran kenapa membaca dengan riwayat yang seperti bacanya berbeda dari yang diajarkan Nabi SAW kepada Umar gitu. Nah, ini jangan-jangan si Hisham ini salah bacanya nih. Udah Umar kan yang memang tegas gitu kan, tidak mau adanya apa namanya kesimpang siuran dalam agama, sudah geram tadinya ya, mau dibatalkan tadi sholat tuh mau di ini. Tapi dia sabar, dia tunggu sholat itu selesai. Kemudian ketika sholat itu selesai, ditariklah gitu kan si Hisam nih bajunya gitu. Dari siapa kamu membaca seperti ini? Siapa yang mengajarkan gitu? Kata Hisam, yang mengajarkan adalah Nabi SAW. Umar marah. Ada bohong kamu katanya. Akhirnya dibawalah kepada Nabi SAW. Kenapa nih katanya? Ini dia membaca surat Al-Furqan eh, tidak seperti yang engkau ajarkan kepadaku. Begitu. Pun Nabi SAW berkata kepada Hisham, wahai Hisham, Iqra. Kemudian dibaca oleh Hisham suratul Furqan. Kemudian Nabi SAW berkata, betul, wahakadha unsilat. Demikianlah ia diturunkan. Umar, baca. Akhirnya Umar membaca gitu kan. Membaca juga gitu dengan versinya Umar. Kemudian Nabi SAW berkata, benar gitu. Wahakadha unsilat. Begitulah ia diturunkan. Jadi bingung kan Umar kan akhirnya jelaskan bahwa sesungguhnya Quran itu diturunkan ala sabatil ahruf. Faqra umat sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf, maka bacalah yang mudah bagimu. Jadi dua-duanya adalah betul. Ya, walaupun itu berbeda sekali. Bahkan sebagian ulama ketika mengomentari hadis ini, mengomentari hadis ini sangat eh, partikuler sekali gitu. Jadi karena terutama membincangkan apa itu 7 huruf ya. Karena 7 huruf ini kan sesuatu yang definisinya itu kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu tidak satu definisi sebetulnya ya. Panjang kalau diceritakan. Tapi secara inti adalah ada yang mengatakan bahwa 7 huruf itu adalah aksen atau lahjah Quraisy. Beda dengan lahjah yang lain, misalnya dengan lahjah Tamimi atau yang lain. Ternyata tidak gitu. Karena dua-duanya Hisham dan Umar berasal dari kabilah Quraisy dua-duanya. Sehingga lahjahnya pasti lahjah Quraisy gitu. Berarti ada yang berbeda dari 7 huruf itu apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau mau tahu nanti kapan-kapan kalau ada masa bisa kita bahas dengan detail lah. Tetapi memang definisinya sangat 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 sangat, sangat luas. Nah, begitu ya, secara ringkas ya. Ada lagi ada lagi PR-nya apa lagi? Itu Usama bin Zaid bukan yang Iya. peperangan Beliau Hmm, memimpin perang apa yang perang saya apa nggak tuh? dapat jawabannya. kan yang Usama bin Zaid memimpin perang apa saja gitu kayaknya pertanyaannya ya. Ya, ada nggak satu aja masa nggak dapat? Tabuk mungkin perang Ah, Tabuk. aku mungkin searchingnya gimana? Lupa soalnya dulu pernah baca cuman Kalau dari googling Apa? salah satunya perang Hondak ya. Hmm, Ini bukan itu lagi gitu, bukan apa namanya? kan Eh, Usama ini kan yang paling mudah kalau Yang nggak paling salah. betul. mudah ya. Paling mudah betul. Tapi Ya, peperangannya belum tahu. Kayaknya waktu itu kan ada ekspedisi, tapi aku lupa sih. Oh, udah lupa bacanya. Yang ya jadi Bizantium. jadi memang Di saat itu memang Romawi. apa namanya? Jadi saat itu memang setelah Perang Mut'ah ya. Jadi Perang Mut'ah itu bukan dipimpin oleh Usama kan ada 3 sahabat. Salah satunya Zaid bin Harisah gitu kan yang memimpin perang apa namanya? Perang Mut'ah gitu ya. Kemudian Zaid gugur gitu. Kemudian diganti oleh eh, Ja'far bin Abu Thalib, habis itu gugur juga, habis itu Abdullah bin Rawaha. Saya lupa apakah Abdullah bin Rawaha dulu setelah Zaid bin Harisah ataukah Ja'far, kalau tidak salah Ja'far Sayyidina Ja'far kedua, kemudian Abdullah bin Rawaha ketiga, kemudian setelah itu tidak ada lagi karena Nabi SAW mau mewariskan. Jadi Usamah ini adalah sayangan Rasulullah karena merupakan anak dari anak angkat Nabi SAW. Jadi memang betul perang perang Tabuk ya kalau tidak salah. Jadi apa namanya yang saat itu dipimpin oleh Usama gitu, kalau tidak salah ya. Jadi saat itu perang Tabuk itu memang apa namanya eh,
saat itu juga banyak sahabat yang tidak puas gitu kan. Kenapa si apa namanya eh Usama apa namanya memimpin perang ini karena dia pasti paling muda gitu kan. Apalagi saat itu kan lawannya lawan Romawi gitu kan. Nah, tetapi Nabi SAW tetap pada pendiriannya gitu. Memang Tabuk tuh kalau tidak salah pergi ke Tabuk tapi tidak sempat perang gitu. Jadi sudah berkumpul semua pergi ke Tabuk tapi tidak jadi perang karena tentara Romawinya takut gitu. Mundur akhirnya gitu. Ya. Jadi tidak sempat terjadinya peperangan. Tapi semua sahabat sudah pergi dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah. Saat itu adalah perang yang dimana eh, membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Karena perang itu terjadi pada musim panas gitu kan. Semua diminta pergi gitu kan. Pada musim panas itu adalah di Madinah itu masa-masa yang paling enak gitu kan. Sepoi-sepoi anginnya lagi, pohon-pohonnya berbuah semua gitu kan. Jadi mereka biasanya apa ya bersandar di pohon-pohon di kebun-kebun mereka sambil makan gitu kan. Lagi enak-enak begitu suruh perang gitu kan. Jadi banyak yang minta izin, yang minta izin itu adalah orang-orang munafik ya. Dan itu penguji keimanan gitulah. Kalau kita katakan itu perang Tabuk itu penguji keimanan bahwa dalam kondisi ringan ataupun berat manusia orang beriman itu disuruh pergi gitu, tinggalkan semuanya. Dan tidak tertinggal 30.000 orang kalau tidak salah yang berangkat, tidak tertinggal kecuali 3 orang saja. Ya, wala salah hati ladina khulifu dan tidak tertinggal kecuali 3 saja gitu. Yang itu pun 3 itu ketika ketika Rasulullah pulang balik gitu ya dari perang itu banyak yang mendiamkan gitu kan. Ketiga itu karena banyak orang munafik datang beri alasan gitu. Saya nggak bisa datang Rasulullah nggak enak badan segala macam. Yang 3 ini memang tidak punya alasan tapi mereka beriman. Akhirnya mereka apa namanya mengaku gitu. Kita tidak punya uzur ya Rasulullah cuma malas saja gitu. Akhirnya didiamkan sama Rasulullah SAW gitu dan didiamkan juga sama seluruh sahabat yang lain. Jadi di Madinah itu semua mendiamkan dia gitu. Sampai katanya dalam Al-Quran wadaqat alaihimul ardu bima rahubat ya. Sampai bumi itu sempit rasanya bagi mereka gitu. Tiga tiga orang sahabat ini gitu kan. Setelah itu baru akhirnya sampai turun ayat gitu yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka eh, dan mereka pun bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya Allah Subhanahu mengampuni mereka sudah. Artinya kesalahan mereka itu mereka bertobat dan Allah mengampuni. Jadi diabadikan dalam Al-Quran dan setelah itu baru Rasulullah SAW apa namanya berlaku normal lagi kepada sahabat ini. Ya, jadi itu sangat luar biasa. Kisah ini ada di perang, ada di surat At-Taubah. Ya, ada lagi yang ditanyakan kemarin? Tak ada, itu aja 2 ya. Kayaknya itu aja. Ada satu yang itu apa kiroat itu yang tapi aku belum. Qiraat Sab'ah. Ya, 7 Terus huruf itu. 7 huruf itu qiraat Sab'ah bukan? Pertanyaannya kalau kalau saya nggak salah tangkap, siapakah perawi kedua setelah Imam Hafs? Oh, Imam Hafs. Oke. Hmm. Dan itu ya, oke. Perawi kedua siapa? Kayaknya Mbak Vera sudah ngasih jawabannya di notes ya, Imam Syu'bah. Imam Syu'bah. Oke. Ya. Imam Syu'bah tuh sebenarnya lebih alim daripada Imam Hafs ya secara urutan. Jadi kalau dan mereka Imam Syu'bah ini juga seorang ahli hadis juga, ya. Jadi bacaannya memang mirip seperti memang Hafs ya. Dua-duanya berguru kepada Imam Asim pada dan mereka berdua ini lebih awal bahkan lebih awal dibanding apa namanya para ulama-ulama fikih ya kecuali Imam ya mereka lebih awal daripada ulama-ulama fikih gitu kan. Imam Syafi'i masih agak jauh setelah mereka 30-40 tahun kalau tidak salah ya. Jadi dia para ulama qiraat ini lebih lebih dulu dibanding ulama-ulama. Oke, ada lagi nggak ada? Oke, kalau nggak ada refresh dari yang minggu lalu dong. Sebentar. Nah, yang bisa jawab nggak apa-apa. Kalau bisa jawab, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ada yang masih ingat nggak siapa saja sih nama pengasuh Nabi SAW? Sebutkanlah 2 lah. Aminah, Suhaibah, Aminah, nah itu. Saibah. Terus satu lagi Halimah. Ya, Halimah. Halimah. Halimah Asadiyah. Oke, jadi 3 ya. Kalau kalau Aminah memang karena memang ibunda beliau gitu kan ya. Eh, yang lainnya adalah Suhaibah dan Halimah. Nah, ini yang terkenal lah. Ada satu lagi yaitu Syaimah yang merupakan putri dari Halimah. Oke. Oke. Siapa saudara sesusuan Nabi yang terkenal?
Hamzah Ya, Hamzah bin Abdul bin Abdul Muthalib. Muthalib. Iya, itu saudara sesusuan Nabi yang terbaik. Pamannya sekaligus saudara sesusuan. Berarti kan apa namanya Abdul Muthalib itu anaknya serang apa range-nya agak jauh ya secara umur. Ya. Jadi ternyata dia punya cucu yang hampir sama umurnya dengan salah seorang anaknya gitu. Oke. Oke, bagus. Masih ingat. Kayaknya ada catatannya di sini ya. Iya, contekannya pakai catatan, Pak. Gaci nanti ditanya yang nggak ada catatannya lah kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Baik, sekarang kita share yang keenam. Oke, share screen. Nah, oke. Sudah kelihatan ya? Ya, Pesan kita Zadul Ma'ad. Waalaikumsalam. Salam. Siapa tuh? Aisyah baru pulang Oh gitu. kerja. Ya nggak apa-apa. Jadi kita sekarang masuk kepada yang seri ke-6 ya. Jadi saya coba pas pelan-pelan gitu kan. Nah di sini. Nah jadi kita sekarang bercerita tentang wahyu pertama. Ya. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa Nabi SAW ini diangkat sebagai Rasul di awal usianya yang ke-40 tahun. Yang mana usia 40 tahun ini adalah usia yang matang gitu kan. Dan usia 40 ini juga disebutkan dalam Al-Quran ya. Jadi kalau mau tengok dalam surat Al-Qaf kalau tidak salah. Usia 40 disebutkan gitu. Jadi usia yang dimana manusia itu matang biasanya dalam berpikir, dalam bersikap. Dan makanya orang-orang sekarang banyak yang suka bilang kan, apa quotes-quotes yang terkenal itu adalah real life start at 40. Nah, itu bukan hadis lah. Itu kapan orang-orang zaman sekarang. Walaupun 40 tahun itu usia juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga, ya. Boleh nanti dibuka surat Al-Aqaf. Jadi diangkat sebagai rasul ketika usianya ke yang ke-40 tahun, ya. Jadi yang pertama terjadi pada Nabi SAW yang kaitannya dengan kenabian itu adalah ru'yah. Ru'yah itu mimpi nyata gitu. Seolah-olah kalau mimpi kan kita tidur ya. Mimpi itu kan mimpi. Ya. Mimpi itu sesuatu yang tidak jelas gitu kan. Tapi Hmm. kalau ru'yah itu mimpi yang nyata. Seolah-olah dia ngelihat gitu. Tapi nggak ada lagi yang orang lain yang melihat. Makanya mimpi yang nyata katanya. Jadi ketika ada malaikat datang, cuma Nabi yang melihat malaikat itu, yang lain tidak ada yang melihat. Ya. Dan ada yang mengatakan mimpi ini datang secara terus-menerus secara 6 bulan. Dan ru'yah ini, mimpi nyata ini adalah merupakan salah satu dari 46 tanda-tanda kenabian. Maksudnya adalah semua nabi itu mengalami ini semua biasanya. Ya, ada mimpi nyata gitu. Seolah-olah melihat malaikat, seolah-olah melihat gitu kan, bayangan atau tanda gitu kan. Tapi itu zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang ada yang bilang gitu biasanya bohong ya. Tapi kalau sekarang ada yang ngaku gitu, saya nabi terakhir gitu. Itu kemungkinan besar bohong. Tengok aja nanti. Biasanya ada yang nyeleneh aja ajarannya. Ajarannya biasanya nggak sesuai dengan apa namanya, nggak sesuai dengan fitrah manusia. Ya, karena ajaran agama Islam itu sesuai dengan fitrah. Makanya Islam itu datang tidak menyulitkan. Ya, orang masuk Islam itu malah senang gitu karena tidak ada semuanya mudah gitu kan dalam Islam itu. Ya, tidak ada paksaan, tidak ada kekangan gitu. Ya. Jadi 6 bulan berturut-turut, bayangkan aja lah kalau 6 bulan berturut-turut kita pasti kan ada apa gitu. Kenapa saya mendapatkan mimpi ini terus menerus gitu. Ya. Kemudian nah ini ada perbedaan pendapat antara apakah surat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, wahyu yang turun pertama kali. Ya. Nah, pendapat pertama adalah menurut Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga kebanyakan para ulama, ya, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang pertama kali turun menurut Ummul Mukminin Aisyah, kemudian juga sebagian besar para ulama. Kemudian pendapat kedua dari sahabat Jabir adalah surat Al-Mudatsir, ya. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, ya, dan seterusnya. Nah, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama kata kata pengarang buku ini, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kenapa kata beliau? Yang pertama adalah Nabi bukanlah orang yang dapat membaca. Jadi memang makanya perintah pertama kan disuruh baca gitu kan. Karena memang Nabi tidak bisa membaca. Jadi maksudnya apa? Perintah membaca itu jatuh dalam urutan sebelum perintah memberi peringatan. Karena kalau dia
mau memberi peringatan, otomatis dia harus baca dulu bagi diri sendiri. Ya, dia harus membaca Al-Quran itu untuk diri sendiri, barulah dia dipahami, baru dia bisa memberi peringatan berdasarkan apa yang dibaca. Itu sangat masuk akal menurut saya. Ya. Kemudian hadis dari Jabir ini merupakan perkataan Jabir sendiri. Ya, jadi bukan mengutip Nabi SAW, tapi perkataan Jabir sendiri gitu. Sedangkan perkataan Aisyah adalah kabar dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, yang keempat adalah hadis Jabir yang dijadikan dalil sangat jelas menunjukkan bahwa sebelum turunnya surat Al-Muddatsir, malaikat sudah datang kepada Nabi SAW. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, hadis yang sama yang Jabir mengatakan bahwa Al-Muddatsir tadi, aku mengangkat kepalaku, ternyata ia adalah malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira. Maka aku pun segera pulang menemui keluargaku sambil mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Setelah itu Allah pun menurunkan ayat, wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir. Ya. Itu hadis Jabir seperti itu narasinya. Jadi maksudnya adalah Jabir menyimpulkan, sahabat Jabir, Sayyidina Jabir, bahwa yang pertama turun itu adalah ayat Al-Mudatsir. Padahal kalau kita tengok narasi ini, bahwa malaikat yang sama sudah datang kepadaku di Gua Hira, maka sebelumnya sudah pernah datang Jibril itu. Kan Jibril pasti datang bukan main-main kan, pasti ada tugas penting, nggak mungkin cuma sekedar mengingatkan saja atau cuma salam saja atau cuma sowan saja gitu kan, tidak mungkin, pasti ada misi. Berarti sudah pernah turun menjumpai Nabi SAW dan sudah pernah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW, itu kata sebagian ulama, sehingga hadis Jabir ini tidak bisa dijadikan pendapatnya lemah gitu, yang karena harus ya, berarti sebelumnya sudah pernah turun ayat. Maka yang ayat pertama itu adalah surat Al-Alaq 1-5 sebagaimana perkataan Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW. Ya, oke, jelas ya. Nah, jadi kalau ada yang nanya gitu kan, memang ada perbedaan pendapat, tetapi yang paling kuat adalah surat Al-Alaq 1-5. Boleh? Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut. Hari ini kita ringan-ringan aja ya, pembahasannya. Oke. Nah, tahapan dakwah gitu kan. Nah, tahapan dakwah, tahap, tahap dakwah pertama adalah kalau kita berdakwah itu pasti ada tahapannya kan ya. Supaya pesan yang disampaikan juga masuk akal dan lebih efektif dan efisien. Nah, Nabi juga SAW juga ada tahapan dakwahnya ya. Tahap dakwah pertama adalah tahap dakwah kenabian. Maksudnya ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu itu gitu. Kemudian adalah yang kedua adalah tahap memberikan peringatan kepada kalangan keluarga terdekat. Jadi yang pertama itu adalah memberi peringatan kepada diri sendiri dulu, kenabian. Jadi Rasulullah SAW menerima dirinya adalah seorang nabi, mendapatkan risalah, kemudian risalah itu beliau aplikasikan kepada dirinya, beliau pahami maksudnya apa. Setelah beliau paham, maka setelah itu tahap kedua adalah beliau memberikan peringatan itu kepada kalangan keluarga terdekat gitu kan ya, yang terdekat dulu gitu, yang punya istri, kepada istri beliau gitu kan, kepada sepupu beliau gitu kan, kepada anak-anak beliau gitu, pokoknya kalangan terdekat, supaya lebih apa namanya, lebih efektif dan efisien ya gitu. Jadi lebih fokus kepada keluarga, dan ini juga bisa kita aplikasikan sekarang itu. Jadi kalau kita punya pengetahuan, kita mau berdakwah, maka yang paling utama itu adalah pertama diri sendiri gitu. Ibda binafsi, mulai dengan diri sendiri, kemudian kita mulai kepada keluarga terdekat ya gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen anak-anak kita jago baca Quran, ya tentunya mulai dari diri sendiri dulu gitu. Bapaknya atau ibunya harus bisa baca Quran. Kan nggak realistis kalau kita mengharapkan anak kita bisa go baca Quran, tapi orang tuanya nggak memberi contoh, gitu kan? Nah, kalau kita mau anak-anak kita hafiz Quran, ya kita juga harus hafiz Quran dulu gitu. Atau sama-sama belajarnya gitu. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja, sana pergi ke masjid, pergi ke sini untuk belajar. Nanti dia akan lihat kita nggak pernah belajar juga, kok dia nyuruh-nyuruh kita gitu. Ya, jadi kita tidak live by example gitu kan. Kita harus live by example. Karena itu akan memudahkan kita juga nanti ketika anak itu sudah besar gitu kan, untuk juga beradu argumen. Apalagi di Denmark ini kan anak-anak itu kan sangat sangat sering ya, mohon maaf ya, tanda kutip, melawan orang tuanya karena ngerasa tidak bisa diatur dan diberi kebebasan oleh negara ini untuk berbuat apa yang mereka inginkan gitu kan ya. Kita mau nggak boleh gitu kan untuk membatasi gitu kan. Nanti ketika mereka sudah sadar, sudah besar, mereka kan banyak argumen, ngapain kita sholat, ngapain kita pakai jilbab, ngapain kita baca Al-Quran, gitu kan. Nah, nanti mereka banyak alasan, tengok tuh negara-negara Islam banyak yang begini. Tengok tuh negaranya itu tidak karena dari kecil tidak dijadikan suatu kebiasaan.
Makanya penting kadang-kadang memang ideal sekali kita menjadikan mendidik keluarga supaya keluarga itu bisa jadi keluarga anak-anak yang katakanlah imun gitu. Ya, jadi ada dua gitu tipe manusia nih, tipe anak-anak. Tipe anak-anak yang steril, anak-anak yang imun. Steril ini maksudnya kita jaga anak-anak ini supaya tidak terkena pengaruh buruk gitu. Sehingga dia akan jadi anak soleh selama kita betul-betul mensterilkan lingkungannya gitu. Tetapi ketika dia keluar dari lingkungan itu, maka dia langsung jatuh gitu. Karena dia tidak kuat. Ibaratnya imunitasnya itu tidak ada gitu. Dia terjaga, dia kuat karena kita lindungi gitu. Dan yang kedua adalah membentuk anak-anak yang imunnya kuat. Maksudnya adalah baik dari kondisi yang buruk, tetap dia akan istiqomah gitu. Nah ini cabaran dua-duanya gitu. Ya, yang paling gampang yang pertama gitu kan. Yang paling paten yang kedua. Tapi lebih susah yang kedua dibanding yang pertama gitu. Jadi kalau misalnya enggak, gimana caranya ya? Paling enggak kita buatlah jadi satu kebiasaan aja dulu. Ya, karena kata orang pertama apa? All habits never die. Eh, Kebiasaan lama tuh nggak pernah mati gitu. Atau susah matinya. Contohnya kebiasaan lama susah mati itu adalah makanan misalnya. Kalau kita terbiasa makan makanan Indonesia dari kecil sampai besar pasti lidahnya lidah Indonesia, betul nggak? Ya, Betul, Pak. benar nggak? Saya suka bercanda tuh sama teman-teman yang di Denmark gitu kan. Kalau di kantin tuh kan suka ada smørbrød tuh, roti yang hitam itu kan. Iya, iya, Itu iya. keras banget roti itu kan. Saya selalu bilang kalau ada itu saya bilang gak mau makan. Saya mendingan gak usah makan saya bilang daripada kalau misalnya ada babi atau apa gitu. Habis itu ada tapi itu enak saya bilang gak mau makan saya. Kenapa? Itu roti itu keras banget gigi saya bisa patah gitu saya bilang. Itu roti itu harusnya buat ngelempar anjing aja saya bilang sampai kayak gitu. Teman-teman pun sampai ketawa-tawa karena sampai katanya ini this is Anggara dog's bread katanya. Maksudnya roti anjing buat ngelempar gitu kan. Tapi mereka sudah terbiasa dari kecil Iya, makan itu betul, kenyang gitu iya. kan. Hmm. Saya bilang kalaupun milih nggak makan atau makan daun, saya pilih makan daun pakai cabai dibanding makan itu saya bilang sampai kayak gitu ya, karena kita nggak terbiasa dan nggak enak rasanya Iya, gitu kan, iya, iya. dan itu jadi kebiasaan dari kecil. Nah itu kalau kita ternyata bisa gitu, kalau kita membiasakan sesuatu dari kecil itu, anak-anak itu ketika besar itu akan ngerasa susah gitu kan untuk melepaskan itu karena ada yang salah gitu. Walaupun tapi tentunya bertahap kan, pertama dibiasakan dulu biasanya pakaian gitu kan, tutup aurat gitu kan, baca Quran, sholat, jadi kebiasaan. Sehingga ketika mereka meninggalkan tuh ada yang salah gitu. Jadi ada satu barrier. Nah, jadi tentunya tahap kedua ini penting kepada keluarga, tapi kita juga harus sudah benar-benar Iya. meresapi, memberi contoh gitu. Kalau kita nggak kuat contohnya juga, langsung lepas sudah gitu. Ya, itu. Nah, baru kalau keluarga sudah kuat, baru yang ketiga adalah Nabi SAW mengajak kepada umatnya lebih luas lagi. Karena keluarganya udah jadi. Ya. Nah, yang penting nih ya, kedua nih ya, walaupun kita ini kadangnya salah adalah ketika kita berdakwah kepada orang terdekat kita, target kita adalah semuanya harus jadi gitu. Nah, ini yang salah gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita semaksimal mungkin berdakwah dan mengajak secara kontinu gitu kan. Dan tidak perlu harus menunggu sampai mereka semua jadi gitu. Karena hakikatnya dakwah itu, ajakan itu adalah sesuatu yang terus-menerus. Karena kenapa? Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Walaupun kamu mau menginfakkan semua harta yang ada di muka bumi ini, kamu tidak akan mampu untuk membuka-buka hati mereka, menyatukan hati mereka. Sesungguhnya Allah yang menyatukan hati mereka. Jadi Allah tuh yang menggerakkan hati sebetulnya. Kita berusaha saja, tapi kita harus maksimal usahanya. Nah, ketika kita sudah rasakan kita sudah maksimal, terus kita berusaha terus. Ketika kita sudah cukup, saya rasa sudah cukup semua saya berdakwah terus, sudah konten itu sudah ada ritme kepada keluarga saya berdakwahnya, maka kita sebar dakwah itu keluar juga pada orang. Ya. Nah, berdakwah kepada keluarga itu nggak cuma sekali sampaikan, tapi ada maintenance juga terus. Nanti kan pelan-pelan kita udah terbiasa, baru kita juga terbiasa mudah untuk keluar ke karangan terdekat, tetangga gitu kan. Satu paguyuban Indonesia misalnya. Siapa saja kita yang bisa berdakwah, kita berdakwah. Ya, supaya kita menjadi contoh gitu kan. Dan juga di Denmark ini nggak akan bisa nahan dakwah lah kalau kita pergi keluar misalnya. Kita juga jumpai mungkin orang-orang Danish ya, keturunan Turki, keturunan Arab gitu kan, yang mungkin Islam tapi mereka tidak tidak apa ya, tidak praktis religion itu dalam sehari-hari ya, nggak sholat misalnya, nggak puasa gitu, ada kan. Nah itu, Banyak, Pak. nah itu jadi low hanging fruit lah kalau kita bilang, bisa dikontrol gitu lah, kan hakikatnya udah muslim tapi mereka sudah jauh aja dari agama gitu, masih ada peluang bisa 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 balik lagi gitu. Ya, Hmm. ya jadi itu juga itu target terdekat lah yang ketiga tuh, itu dulu. Kalau yang lokal Danish gimana ya, mungkin kita bisa coba tergantung bagaimana mereka interestnya, tapi kita bisa
bisa spot lah gitu, mana gitu yang easy spotnya gitu. Gitu ya. Ya, ya gitu. Ketiga gitu kan. Nah, jadi Nabi SAW mengajar kepada yang ketiga ini siapa? Nabi SAW mengajar kepada kaum Quraisy, ya, kaum Quraisy musyrikin. Yang keempat ini Nabi SAW mengajak kepada kaum yang sudah datang peringatan kepada mereka sebelumnya. Siapa? Kaum Nasrani dan kaum kaum Yahudi. Karena kan banyak di Madinah ada kaum Yahudi kan. Sudah datang kepada mereka peringatan sebelumnya, ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada mereka saat itu bahwa aku ini menyempurnakan agama yang datang sebelum sebelum ini. Ya. Nah, itu metode dakwah Nabi SAW yang keempat, gitu. Dan yang kelima adalah setelah sudah sampai kepada kaum Yahudi, kaum Nasrani gitu kan. Yang kelima adalah menyampaikan kepada semua pihak yang telah sampai kepada dakwahnya dari kalangan jin, manusia sampai maksudnya sampai kita sekarang ini gitu. Ya, meneruskan terus kepada umat-umat setelahnya baik dari kalangan jin dan juga manusia yang sampai kita sekarang ini. Gitu. Ya, ini bisa kita lihat semua dalam surat Al-Hijr ayat 94 gitu kan ya. Setelah beliau menjalankan dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala secara diam-diam selama 3 tahun, kemudian turunlah ayat yang memerintahkan pada beliau agar berdakwah secara terang-terangan. Jadi pertama diam-diam dulu supaya kuat gitu kan ya. Setelah itu baru terang-terang. Nah, bisa dibaca nih Al-Hijr ayat 94 kalau ada yang buka Quran surat ke-15. Nih, mau dibaca? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi itu makanya Al-Quran turun bertahap-tahap supaya Nabi SAW kuat ya. Ada diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gimana cara berdakwah. Setelah itu setelah dirasanya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup, maka diperintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan secara terang-terangan gitu. Kalau terang-terangan biasanya ini paling susah biasanya. Ya kita tahu sendiri, kita bisalah mengatur sendiri bagaimana caranya kita supaya mengajak orang. Ini penting sekali sebagai sebagai orang Islam kita harus mengajak orang kepada kebaikan gitu kan. Ya kepada kebaikan karena kita tidak tahu lewat tangan lewat lewat siapa gitu kita bisa lewat tangan yang mana, lewat seruan yang mana kita bisa mengajak orang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita mengajak orang kepada keislaman, kepada baik gitu, karena kita gitu, karena contoh kita, karena dakwah kita, karena seruan kita, maka nanti orang itu setiap amalan kebaikan yang dia perbuat sepanjang hidupnya kita juga akan mendapatkan pahalanya gitu ya karena kita yang membuka jalan kepada hidayah itu jangan diremehkan yang seperti itu ya. Jadi bayangkan orang-orang yang mengislamkan ratusan ribu orang gitu kan ya itu pahalanya sampai mati pun berterusan gitu kan apalagi anaknya beranak pinak punya anak lagi gitu kan. Jadi banyak cara masuk surga yang mudah sebetulnya berdakwah ini salah satunya adalah ini gitu kan bahkan kita mengajak mereka gitu kita bahkan kadang-kadang saya berpikir kadang-kadang orang tuh nggak perlu masuk Islam cukup jangan merusak Islam saja gitu. Maksudnya apa? Kita tunjukkan orang sifat kita yang Islami seperti apa gitu kan. Kenapa kita nggak minum alkohol gitu. Jadi, bahkan ketika ada orang yang berubah gara-gara kita walaupun dia non muslim gitu kan. Tidak 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 minum alkohol. Berarti kan alkohol itu kan merusak ya. Alkohol itu kan merusak. Ketika orang itu menjauhi kerusakan, otomatis bumi itu akan lebih aman gitu. Walaupun yang nggak Islam, tapi kontribusi dia dengan tidak merusak bumi itu juga juga merupakan pahala bagi kita gitu ya karena kita menyuruh orang supaya jangan ganggu bumi jangan ganggu ini jangan ganggu masyarakat gitu itu juga berpengaruh juga jadi kita juga dapat pahala gitu nggak selalu dari ibadah mahdoh yang diperbuat orang itu yang ibadah goiro mahdoh juga ada karena banyak orang ya yang orang non muslim itu luar biasa kadang-kadang justru malah kebiasaan hidupnya lebih islami daripada orang-orang yang Islam gitu ya nah syukur-syukur itu dapat dari kita gitu alhamdulillah gitu. Contohnya misalnya ngantri yang teratur itu kan ngantri yang teratur kan itu kan budaya Islam sebetulnya. Justru yang tidak dijumpai di negara-negara Islam kadang-kadang. Ini antriannya yang mana gitu kan. Sodok sana kiri kanan sambut ini. Gitu kan. Padahal ngantri itu kan bagian ketertiban gitu kan. Semua adil, idilu huwa aqrabul taqwa. Adil lah kamu. Datang dulunya depan gitu. Kenapa tiba-tiba masuk ke depan gitu. Jadi perlakuan adil itu adalah orang yang berlaku adil di negara yang dimana di establish didirikan dengan prinsip-prinsip keadilan itu maju gitu karena itu efeknya langsung ke dunia juga gitu akhirat itu pahala dunia juga ada efeknya makanya kalau negara-negara Islam
Kadang-kadang mundur kenapa? Ya karena belum bisa ngantri. Coba kalau sudah bisa ngantri, insya Allah maju. Gitu, simpel aja. Karena siapa kan mangkana yuridu thawabat dunia nu'tihi minha. Siapa yang mau pahala dunia kata Allah Subhanahu wa taala, kami kasih kepada dia. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Siapa yang mau pahala akhirah, kami kasih juga buat dia. Jadi kalau kamu mau maju di dunia, ya kamu belajar ilmu maju di dunia. Salah satunya adalah dengan punya tata sosial yang bagus, peraturan, ketertiban, itu kan membuat kita maju secara nggak langsung. Allah tuh adil, seadil-adilnya. Gitu. Ya, jadi bayangkanlah kalau kita umat Islam sudah dapat pahala akhirat, pahala dunia juga gitu. Kuncinya sebenarnya simpel aja. Ngantri yang rapi gitu. Hal-hal kecil itu kadang-kadang kita terlupa. Nah, kalau kita bisa ngajak orang kepada kebaikan gitu kan, ke value of Islam yang baik-baik, walaupun dia nggak masuk Islam, dia berlaku baik, kita jadi maju masyarakatnya, ya. Jadi dia punya pandangan positif terhadap Islam, itu juga jadi pembuka juga bagi kita menjadi pahala. Ya. Jadi sangat mudah lewat hal di Islam itu. Oke, begitu juga sangat mudah dapat dosa kalau misalnya kita nyuruh orang berbuat kejahatan gitu atau kita menjelekkan nama Islam, kemudian jadinya Islam itu jadi jelek di mata mereka gara-gara kita. Sepanjang kejahatan dilakukan itu kita kena juga dapat dosa jariah juga gitu ya, dapat dosanya juga gitu. Makanya hati-hati dalam mengajak kepada keburukan. Kalau mau buruk ibaratnya buat aja buruk-buruk sendiri lah, nggak usah ngajak-ngajak orang gitu ya. Ya, kayak misalnya kalau kita ngerasa kita malas sholat gitu, ya udah nggak usah apa, jangan kita bilang sholat itu nggak wajib gitu. Itu lebih parah. Kalau kita mau sholat ya kita nggak mau sholat karena malas, ya memang kita yang malas lah, kita yang bejat bilang gitu. Jangan kita bilang bahwa sholat nggak wajib atau mencari dalil untuk membenarkan perbuatan buruk kita itu lebih parah dibanding yang perbuatan buruk itu sendiri gitu. Karena itu mempengaruhi orang lain juga. Oke. Itu ciri-ciri orang munafik. Ya kita apa? Ciri munafik, munafikun awal munafik atau ba'duhum min ba'd. Ya'muru dan bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya, orang-orang munafik itu sebagian lainnya itu sama gitu. Mereka menyuruh kepada keburukan dan mencegah daripada kebaikan. Lawannya orang mukmin kan. Gitu, ya. Hati-hati. Oke, ada pertanyaan di sini. Ada? Ya Pak, Ada mau Pak, tanya. Oh, banyak sini. Saya Silakan. dulu. banyak pertanyaan nih. Enggak. Benarkah sebelum munculnya Islam itu Nasrani itu lebih muncul dulu, baru Islam? Nah, jadi sebelumnya ada Islam itu kan sebetulnya semua agama ya yang dibawa Nabi Adam itu sampai kepada Nabi Muhammad itu namanya Islam lah agamanya sebetulnya. Yang ada di Nabi Musa itu Islam. Ya, Yang ada di Nabi Isa itu Islam juga gitu. Ya. oke. Dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Jadi Nasrani itu dikalak dari perkataan Nasoro. Siapa Nasoro itu? Nasoro itu adalah penolong. Nasoro itu adalah 12 muridnya Nabi Isa ya, yang dalam Al-Qur'an disebutkan nahnu ansarullah, kami ini penolong Allah gitu. Ya. Hawariyun, mereka itu adalah para hawariyun gitu kan. Jadi dari situlah dia diturunkan Nasrani. Kemudian Yahudi itu dari salah seorang anaknya siapa? Anak siapa? Nabi Ibrahim. Yakub. Nabi Yakub. Yang dari 12 anak itu yang namanya Yahuda. Betul nggak? Nah, kalau tengok filmnya apa Nabi Yusuf yang dari Iran itu ada tuh terakhir yang Yahuda itu ada di situ. Gitu kan. Nah, Yahuda itu yang paling banyak karena makanya Yahudi itu kan mereka klaimnya harus keturunan dari 12 anaknya Yakub itu. Ya. Ya, jadi kayak agama yang kayaknya agama keturunan gitu. Nah, jadi memang Nasrani itu sudah ada sebelum Islam. Nah, kemudian ketika Islam datang, Islam itulah yang menyempurnakan. Jadi agama Nasrani itu ya sebagaimana agama Yahudi itu sebenarnya hanya untuk kaum tertentu. Jadi ketika agama-agama langit, agama samawi kita bilang turun sebelum Nabi Muhammad itu untuk kaum tertentu. Ya misalnya Nabi Ishak dapat ajaran itu untuk kaumnya saja. Nabi Yakub itu untuk anak-anaknya saja. Ya, Nabi Yakub itu nabi. Itu ajaran itu untuk anak-anaknya saja. Kemudian Nabi Musa itu untuk Bani Israel saja. Ya. Nabi Isa pun juga sama untuk Bani Israel. Jadi banyak nabi-nabi ini yang untuk Bani Israel sebetulnya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yakub gitu kan ya. Kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud ini semuanya untuk Bani Israel saja ajaran agamanya itu. Nah, ketika Nabi Muhammad turun, ajaran Nabi Muhammad itu untuk semua kaum, baik dia Bani Israel, orang Arab, non Arab, orang Jawa, orang Sunda, semuanya itu orang Cina gitu ya, orang orang putih itu. Ya, jadi sudah ada agamanya ketika Nabi Muhammad sebelum Islam turun, yang Islam yang dibawa Nabi Muhammad
Tetapi hakikatnya itu adalah Islam juga sebenarnya Nasrani itu, tetapi sudah banyak menyimpang saat itu. Ya, Gitu ya makanya Mbak di ya. kitab Injil itu ada beberapa yang isinya memang sama dengan Al-Quran, yang Memang poinnya gitu maksudnya. Ada beberapa betul, yang sama gitu. betul, betul. Dan luar biasanya lagi adalah eh, kalau kita membahas tafsir seperti saya sudah jelaskan ke beberapa minggu lalu bahwa ketika kita membahas tafsir gitu ya, itu kadang-kadang para mufassirin ya seperti Ibnu Katsir itu para ahli tafsir itu kadang-kadang suka menukil riwayat-riwayat dari kitab-kitab itu seperti Injil dan Taurat ya seperti apa namanya misalnya siapakah namanya istrinya pembesar Mesir yang saat itu menggoda Nabi Yusuf itu tidak ada dalam hadis namanya itu didapatkan dari kitab-kitab Yahudi dan kitab-kitab Nasrani namanya Zulaiha gitu kan. Jadi tapi itu dinukil kenapa boleh karena dia kisah-kisah saja sebetulnya. Selama dia tidak berhubungan dengan keimanan, hanya cuma sekedar penjelas menambah informasi sebetulnya itu diperbolehkan gitu. Bahkan bahkan Nabi SAW pun dalam Al-Quran dalam surat Yunus ya disebutkan gitu. Fa'in fa'in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu, fa'in kunta fi syakkin mimma anzalna terhadap apa yang sudah aku turunkan kepada kamu, Nabi SAW suruh bertanya, fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik. Tanyalah kepada orang yang membaca kitab sebelum kamu. Maksudnya apa? Ketika ada cerita mengenai Musa, Nabi Muhammad tidak tahu siapa Musa. Ketika ada cerita mengenai Nabi Yunus, Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Yunus. Ini benar apa salah cerita ini? Tanyalah kepada orang ahli kitab gitu. Karena kisah-kisah itu kemungkinan besar masih sama ceritanya dengan itu. Itulah makanya ketika Nabi SAW itu berdakwah dengan kepada yang keempat ini ya kepada kaum Yahudi atau Nasrani, dia membawa kisah-kisah yang sama dengan yang di kitab-kitab mereka, makanya mereka tahu ini benar agama ini gitu. Tapi juga disuruh ngecek juga, kalau kamu nggak percaya tanya aja sama mereka, ada nggak Musa, ada nggak Ibrahim, ada nggak ini. Nah Dan seperti itu sama-sama. ya. Jadi dibolehkan merujuk kisah-kisah yang terdahulu itu sebagai pelengkap yang tadi dibilang tadi karena mereka mirip gitu, dan itu tidak ada hubungannya dengan keimanan ya, kecuali kalau bicara masalah Trinitas, nah itu memang lain lah. Itu memang sudah keimanan, tidak boleh dirunut. Tapi kalau kisah-kisah kayak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak itu masih boleh dirunut selama tidak bertolak belakang dengan eh, tidak ada hubungan dengan keimanan gitu ya, sebagai pelengkap riwayat-riwayat saja, ibaratnya catatan kaki lah. Boleh ya? Makasih Pak. Ya sama-sama, silakan yang lain. Nanti rebutan Ini kan. Pak, mau tanya yang tadi kan no, tahap kelima itu kan ada yang dari kalangan jin ya. Itu saya baru tahu sih. Ada jejak rekamnya nggak? Soalnya yang setahu saya yang ini Nabi Sulaiman aja ya yang bisa ini ada ininya nggak? Maksudnya hadisnya atau rekam jejaknya Ah, Rasulullah. ada rekam Itu yang jejaknya baik pertama. baik ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua dalam tahapan dakwah ini kan yang saya tahu kalau yang pertama itu Rasulullah ingin menginikan apa namanya ketauhidan umatnya dulu sebelum Betul apa namanya kayak syariatnya di jalan ya. kayak misalnya sholat terus yang zakat terus itu mulai kapan itu sejak tahun kalau kalau Bapak tahu juga Ya, tahun berapa dalam gitu kan. jadi kalau kita tengok dulu apa namanya eh, kalau kita jadi memang betul ketika Al-Quran itu turun pertama kali itu 23 tahun pertama itu di Mekah itu hanya berbicara masalah akidah saja. Artinya memperkuat akidah, memberi peringatan kepada surat hubungannya neraka, surga gitu kan. Baru ketika eh, 20 tahun di Madinah itu barulah mulai adanya syariat. Dan sebetulnya syariat ini juga sudah dimulai pertama-tama ketika perintah sholat datang, betul nggak ya? Waktu itu perintah sholat datang ketika Nabi Muhammad masih ada di Mekah, betul nggak? Ya. Ya Isra Minal Mi'raj Masjidil ya. Haram ilal Masjidil Aqsa barakallahzi haulahu linuriyahu ayat min ayatina. Kemudian itu jadi perintah sholat. Tapi saat itu sholat itu masih sholat kayak misalnya sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis gitu kan. Habis itu sholatnya masih sholat yang pertama kali turun itu bukan sholat yang masih sholat yang wajib itu belum 5 waktu, tapi sholat tahajud pertama kali wajib kan gitu kan. Kemudian diganti yang Isra Mi'raj itu jadi sholat 5 waktu ya seperti itu. Nah jadi pelan-pelan itu kan Isra Mi'raj itu sebelum Nabi SAW hijrah, dekat dengan waktu hijrahnya. Makanya perintah pertama datang adalah perintah sholat.
Kemudian jadi di akhir periode Mekah itu mulailah turun syariat. Yang pertama adalah sholat. Setelah itu puasa, zakat semuanya di Madinah semuanya. Jadi 23 tahun Nabi berdakwah itu hanya berbicara mengenai surga neraka saja. Ya. Dan ketika 20 tahun di Madinah barulah berbicara mengenai syariat, bagaimana sholat, ibadah, segala macam. Ya. Jadi seperti banyak apa namanya sahabat-sahabat ya yang masuk surga itu yang seperti Sumayyah gitu kan, ya ibunya Ammar bin Yasir gitu, keluarga Ammar gitu kan. Ketika disiksa gitu, mereka kan budak ya masuk Islam. Itu baru turun surat Wadduha saja kepada mereka. Mereka sudah beriman gitu kan. Sampai akhirnya mereka mati disiksa gitu kan, ya. Dan mereka belum ada syariat turun kepada mereka, tapi mereka adalah katanya adalah kata Rasul janjikan bahwa mereka itu di surga tempatnya. Keluarga Ammar tempatnya itu di surga. Ya, meninggal bapaknya Ammar bin Yasir dan juga ibunya Sumayyah. Ya, itu saat itu masih turun surat Toha, surat At-Duha saja. Nah, jadi itulah kisahnya. Tapi mereka keimanannya sudah kuat seperti batu dan disiksa pun tidak akan mundur gitu. Nah, memang ya, kalau kita bicara masalah tahapan dakwah, kita fokuslah kepada pertama tentunya kepada tauhid gitu kan, akidah. Tetapi ya itu sebetulnya nggak harus saklek gitu Mbak. Maksudnya kita boleh fleksibel lah gitu. Artinya artinya kalau kita bicara tauhid dari dasar itu takutnya malah berantem duluan gitu. Makanya kita metodenya nggak kaku, tapi memang Nabi SAW saat itu membersihkan tauhid dulu gitu. Jadi ayat-ayat yang turun di Mekah itu sifatnya surga neraka, surga neraka, surga neraka. Gitu ya. 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 Ada lagi? Itu yang kalangan jin ada ya Pak? Nah, kalau kalangan jin itu jadi PR lah, silakan nanti dicari. Ada suratnya juga ada, ya. Suratnya kan ada juga surat jin gitu kan dalam Al-Qur'an Oke. 79 malah ada juga. Coba dibaca tuh tengah malam, nanti jinnya keluar. Enggak. Bener Pak, menakutkan. Nggak jadi Nggak berani Pak. Dulu waktu saya SMA kata guru saya mungkin guyon gitu. Baca malam Jumat nanti jinnya keluar. Saya bilang, masa sih? Habis itu benar saya pernah saya baca. Enggak sih waktu itu saya lagi SMA kuliah gitu kan. Saya nggak baca, saya putar aja rekamannya gitu. Kebetulan saya duduk di situ di satu kamar gitu. Itu suka dipakai untuk paman saya itu ada ibadah sendiri lah, ibadah apa gitu. Nggak taunya tiba-tiba kasetnya itu kebelit, dia bilang mungkin jinnya marah. Saya bilang, katanya nggak ada yang boleh tidur di situ gitu. Tapi saya nggak tahu, saya biasa aja tidur aja nggak ngapa-ngapain di situ kan sambil dengar Al-Quran muter-muter gitu. Tapi sebetulnya surat jin itu bukan bukan nggak mau dibaca ya. Artinya surat jin itu bagi yang menghafal Al-Quran itu suratnya susah tuh. Susah diingat gitu. Jadi bukan takut gitu. Tapi kalau mau coba aja. Sebenarnya nggak ada hubungan gitu. Masalah jin itu nanti keluar apa enggak. Ya, jadi jin itu enggak. Tapi memang ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mereferensikan masalah jin, yaitu di surat jin, kemudian di surat Al. Nanti bisa cari sendirilah. Ada kok jin itu beriman mendengar Al-Quran. Ada. Ya. Jadi PR tuh buat minggu depan. Jadi cari nanya sendiri, jawab sendiri nanti. Vera. Ya udah nggak usah nanya. Nggak usah nanya Vera. Vera. Gak apa-apa nanti kalau nggak dapat jawabannya juga bisa saya terangkan juga maksudnya. Tapi paling nggak kan jadi ada sedikit apa exercise lah ya. Kan siapa tahu ada curiosity gitu ya. Oke, ada lagi? Jangan takut Saya nanya, nggak Pak apa-apa. mau nanya, Silakan. Silakan. tapi ini agak apa maksudnya agak melenceng dari topik, nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Ini saya mau nanya masalah boleh nggak sih kalau seorang muslim atau muslimah masuk ke gereja gitu? Ya, tujuannya mau ngapain dulu masuk itu? Tujuannya kayak misalkan kita di sini kan berbaur dengan orang-orang yang beragam agama dan kebetulan ada beberapa teman yang Kristen juga dan jadi teman baik gitu. Nah, ketika dia ini meninggal gitu dan atau mati gitu kan pastinya kan di apa tuh diituin di gereja. Nah, bingung gitu apakah saya boleh masuk atau nunggu aja di luar, gimana gitu Ya, baiknya gitu. ya sebetulnya ya ini penting ya apalagi kita hidup di negara non muslim seperti ini. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah kalau kita ikut acara seremoninya. Jadi ketika itu misalnya kebaktian atau hal-hal yang sifatnya keagamaan gitu, sebaiknya dihindarkan. Walaupun ada yang mengatakan bahwa kalau kita cuma di belakang berdiri aja nggak apa-apa untuk menghormati gitu. Nah, tapi itu pada
nyerempet lah gitu. Menurut saya kan kalau sudah keluar dari gereja, habis itu mau dimakamkan, kita boleh ikut menyertai juga tidak masalah gitu kan, menunjukkan kita juga care. Tapi ketika memang itu ibadah mereka, kita juga menghormati dengan cara tidak mengikutinya, sebetulnya seperti itu. Itu yang paling betul. Karena kalau nanti kita suruh nyanyi misalnya atau ada apa-apa kita nggak nyanyi kan nanti dianggap tidak menghormati. Lebih baik kita di luar, betul nggak? Eh, Memisahkan diri kita, tapi tetap kita bisa menunjukkan belasungkawa, misalnya lagi ada berkabung mengunjungi rumah dukanya kita datang juga boleh, ketika mau dikuburkan kita datang juga, ketika itu diturunkan boleh, tapi ketika ada hal-hal yang sifatnya keagamaan yang aktif maka sebaiknya dihindari, walaupun sebagian mengatakan kalau kita nggak ikut-ikutan cuman diem aja itu juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya kembalikan kepada masing-masing, penilaian masing-masing saja gitu ya. Jadi itu tidak ada Oke. yes or no-nya, tetapi kalau saya di situ saya juga punya teman itu kan non muslim juga ada gitu. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu ada menikah atau apa, ya kita lihat yang sifatnya perayaan biasa bukan seremoni agama saya datang juga gitu. Tapi ketika yang sifatnya ada agama, pembaptisan atau apa gitu, saya nggak ikutan. Karena menghormati dia juga supaya ini kan agama dia ya. Biarlah mereka beribadah gitu. Dan saya rasa nggak ada yang hard feeling menurut saya seperti itu. Yang jadi kayak misalnya mengucapkan selamat Natal atau apa gitu kan. Itu kan juga sifatnya yang kita mau menghormati nih Pak Ustadz gimana? Ya, itu kan berbeda pendapat ulama ya. Kadang-kadang kalau lagi musim Natal tuh suka berantem di Indonesia masalah selamat Natal gitu. Yang lucunya Ya. yang berantem adalah yang orang Islam sama Islam gitu. Boleh apa nggak boleh? Yang orang Muslimnya nggak pernah masalah, nggak ngucapin juga nggak apa-apa karena mereka paham ini kan bukan agamanya mereka, jadi nggak ada tuntutan untuk apa mengucapkan gitu. Tapi kitanya aja kadang-kadang yang ngerasa terlalu apa namanya terlalu Iya. terlalu baper gitu kan. Jadi itu sifatnya khilafiyah menurut saya. Tapi kalau saya selalunya kalau ada kayak gitu saya nggak pernah ngomong apa-apa dan mereka juga eh, nggak pernah menuntut saya gitu untuk ngomong. Saya kan sudah pernah di Denmarknya negara kedua ya di Eropa. Saya pernah di Polandia yang lebih kuat Katoliknya gitu kan. Ya, Nah, ya. itu juga nggak pernah gitu. Paling saya cek, oh selamat selamat liburan aja gitu ya. Mereka juga nggak pernah nanya kenapa kamu nggak ngucapin selamat ini gitu. Mereka juga nggak ini. Karena kita yang lebih Gak baper nanya dibanding ya. mereka gitu. Hmm. Jadi jadi banyak cara kita bisa bergaul dengan mereka tanpa ini kok. Nah, dan Tapi itu saya juga misalkan Iya. kita di gereja itu, Pak, maaf saya potong. Misalkan kita di gereja itu hati kita itu memang benar-benar nggak terpengaruh gitu, nggak ada tujuannya mengikuti ibadah. Soalnya pengalaman saya waktu mertua saya meninggal itu karena suami saya itu anak pertama dan cuma ada 2 anak, ya otomatis saya kan harus menghormati ya. Tapi ya walaupun saya ikut masuk, tapi memang hati saya nggak ada perasaan ikut ibadahnya. Memang ya nggak ada keyakinan sama sekali atau nggak ada rasa tertarik, nggak ada ikutnya, pokoknya udah blank, nggak ada apa, saya datang hanya untuk menghormati mertua gitu aja kan, ya nggak itu kan Pak. ya itu nggak apa-apa itu tadi makanya saya bilang kayak itu kan sifatnya ada perbedaan pendapat gitu kan. Ya ada yang mengatakan kalau hatinya nggak apa-apa kan kita nggak ikut ibadah cuma dalam hati aja. Ya betul juga gitu. Nah kita karena pendapat dalam Islam ini kan agak luas. Hal seperti itu kan tidak pernah ada zaman Nabi SAW. Jadi kita tidak tahu kan apakah Nabi akan bolehkan atau tidak. Nah jadi makanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan atau melarang atau ada yang hindarilah kalau bisa. Jadi kita milih yang mana itu kita buat keputusan sendiri. Dari sisi kita lihat baiknya dan buruknya. Artinya penting juga ini karena kita ini harus mengambil suatu keputusan yang dalam waktu singkat yang kondisi itu mungkin berbeda setiap orang. Saya bilang tadi, kalau misalnya teman biasa mungkin nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi mungkin kalau Mbak tadi statusnya karena ini kan keluarga nih. Kalau nggak datang, wah gimana gitu. Nah, jadi harus Mhm. karena nanti menyebabkan kemudorotan lebih besar lagi. Termasuk juga Iya. kepada agamanya, agama Islam gitu kan. Kok kayak gini banget sih umat Islam gitu. Oke, kalau kalau kita hati kita memang nggak ini, kita cuma hadir aja present lah gitu, checkbox gitu kan. Ya udah gitu. Nah, itu juga makanya tadi semua itu saya bilang kembalikan kepada masing-masing, lihat situasi kondisinya, bernilai masing-masing. Yang mana yang lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya. Kalau fikih itu sebenarnya mudah kok. Pertimbangan kita, kalau dia lebih banyak mudaratnya kepada kita, dengan kita tidak melakukan itu, maka kita lakukan itu gitu. Kalau misalnya kita lebih banyak manfaat, ada manfaatnya, tapi mudaratnya tidak ada gitu. Ya lebih baik dihindari. Jadi dalam Islam itu adalah ketika mengambil suatu pertimbangan, suatu hukum yang tidak jelas, maka yang ditengok adalah pertama harus menghindari kemudaratan, itu penting dulu. Ya, kalau kalau misalnya mudaratnya ada,
maslahatnya ada, ya, yang penting adalah mudaratnya dulu. Mana yang paling besar menghindari kemudaratan atau keburukan bagi kita atau bagi agama secara umum. Makanya kayak kasus tadi kan, kalau teman mungkin nggak apa-apa nggak datang. Tapi kalau keluarga karena beda, ya kita tunjukkan kita masih peduli gitu kan. Sebagaimana juga dulu sahabat-sahabat Nabi yang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya gitu mengancam gitu kan. Saya akan bawa makan kalau kamu nggak balik ke agama yang lama gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita kan udah ibu mau mati mati aja kan, mungkin bilang kayak gitu kalau kasar, tapi ternyata enggak, dia bilang dengan lembut gitu kan, masih sabar gitu, dia nggak marahin ibunya walaupun ibunya kafir gitu kan. Akhirnya saat itu sampai dia bilang ibunya udah lemah sekali gitu, berhari-hari nggak makan. Sahabat saat ini bilang kepada ibunya, wahai ibuku, walaupun engkau memiliki 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu demi satu gitu, maka aku tidak akan keluar dari agamaku ini. Baru ibunya itu tahu anaknya nggak akan berubah, tapi tetap dengan lembut anaknya bilang, ayolah ibu makan gitu. Ini mau makan anaknya, ibunya ini. Artinya kita ini diperintahkan berlaku baik kepada orang tua kita, walaupun orang tua itu non muslim gitu. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Perintahnya adalah umum. Kalau kamu sudah pertama adalah kamu harus berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua kamu. Ya, dan itu tidak disyaratkan orang tuanya itu muslim atau non muslim. Pokoknya dia orang tua kamu, maka berbuat baik kepada mereka berdua. Ya. Itu penting sekali. Makanya tengoklah dari sisi situ gitu kan. Kalau emang itu yang bisa kita lakukan saat terakhir sebagai ini ya, bagian keluarga, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadinya penilaian itu kepada masing-masing tergantung situasi dan kondisi. Jadi nggak usah, selama kita nggak ikut-ikutan ibadahnya, insya Allah nggak apa-apa. Ya, boleh. Terima kasih, Ya. Pak. Sama. Ya. Jadi Islam itu makanya mudah sekali kalau saya bilang itu kan, jadi yasir wala tu'asir, mudahkan jangan disusahkan gitu ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Next. Ini jadi panjang ya. Oke, nah sekarang tadi masuk sekarang ke nama-nama beliau. Nah, kita ternyata Nabi Muhammad ini punya banyak nama-nama gitu. Ada yang ramai gitu. Maaf sekali saya harus ini anak saya lagi nangis. Nggak Saya live apa-apa. dulu ya. Nah, Iya, iya, iya. makasih. Sama-sama. Nama khusus, jadi nama beliau ini ada nama kita kenal beliau, nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah gitu kan. Tapi sebenarnya beliau ini banyak nama-nama, atau nama itu hasilnya gelaran-gelaran gitu kan. Ya, jadi nama-nama khusus yang tidak dimiliki oleh Rasul selain beliau namanya adalah Muhammad. Kemudian Ahmad. Ya, nama Ahmad ini banyak dinukil dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya kan? Yang masih betul lah Injil sama Tauratnya gitu kan. Kemudian ada Al-Aqib. Kemudian ada Al-Hashir. Boleh Kemudian di itu nggak, adalah Pak? Al-Muqaf. Oh ya, ya ada nanti. Artinya Ada. Ini kita menjabarkan dulu, menunjukkan bahwa namanya banyak ya. Ada Al-Muqaffi, ada Nabiul Malhamah. Kemudian nama kedua adalah nama yang dimiliki oleh Rasul lain selain beliau juga. Maksudnya adalah nama ini di nama-nama Nabi sebelumnya juga ada, tetapi ketika nama itu disematkan ke beliau itu ada kekhususan tersendiri. Misalnya Rasulullah. Ya, Rasulullah ini kan nama panggilan dari Allah, nama sayang panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul kan ya? Gitu kan? Ya, kemudian dan Nabiullah gitu. Dan ketika dalam Al-Qur'an itu disebutkan ya, ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain, Allah memanggil dengan namanya langsung, ya Musa, ya Ibrahim gitu kan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi SAW, apa namanya? Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi gitu. Jadi dipanggil wahai rasul, wahai nabi gitu, ya. Itu dalam Al-Qur'an seperti itu, luar biasa. Jadi makanya ketika nama Rasulullah itu adalah utusan Allah, sebagaimana juga Musa utusan Allah juga, sebagaimana Ibrahim juga utusan Allah. Tetapi ada kekhususan ketika itu disematkan kepada Rasulullah. Kemudian juga Nabiullah, Abdullah, Asy-Syahid, Al-Mubashir, An-Nadhir, Nabi Rahman, Nabi Taubah, dan seterusnya. Jadi kalau nama itu ada banyak. Para ulama itu menyimpulkan bisa lebih dari 100 kalau tidak salah namanya. Ya. Nah, sebagian ini insya Allah akan dibahas berikutnya. Ya. Nah, tadi pertanyaannya sudah, jawabannya agak terlambat. Pertanyaan sudah lebih dahulu. Ya, penjelasan seputar nama Nabi SAW. Ya, Muhammad itu berasal dari perkataan isim maf'ul, objek. Maf'ul itu objek bahasa Arab. Ya. Dari kata Hamidah, memuji. Ya, asal perkataannya adalah Muhammad Hamidah, atau Hamidah itu memuji. Jadi yang namanya Hamidah itu namanya adalah
pujian ya, memuji. Hamidatun, itu adalah orang yang memuji. Ya. Kemudian menjadi Muhammad yang dipuji. Gitu. Jadi Muhammad itu adalah yang dipuji dari kata Hamidah, kemudian jadi Muhammad yang dipuji. Kata Muhammad ini lebih sempurna dari kata Mahmud. Nah, ada yang punya suami Mahmudnya atau punya anak namanya Mahmud. Nah, kalau ada yang Mahmud itu asal katanya sama sebetulnya, tetapi Muhammad itu lebih sempurna gitu. Karena Mahmud itu berasal dari sulasi mujarrad. Nah, ini bahasa Arab lagi. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu biasanya kata dasar itu kata itu berasal asalnya 3 huruf ya. Sajadah misalnya, ya kan 3 huruf kan ya. Sin, jim, dal gitu kan. Hamida gitu. Ha, mim, dal gitu. Jadi kebanyakan fiil apa sulasi mujarrad itu atau kata kerja itu asalnya 3 huruf gitu ya. Nah, kemudian kadang bisa bisa diekspand jadi 4 atau 5 gitu. Ya jarang yang 2 huruf saja gitu. Kebiasaan itu adalah tiga huruf. Nah, karena Mahmud itu dari 3 huruf, jadi kata-kata aslinya, sedangkan Muhammad itu dari mudha'af, sebagian membentuk mubalaghah, ada penekanan, maka dia lebih sempurna maknanya dibanding perkataan Mahmud yang merupakan dari aslinya yang 3 huruf. Nah, nanti kalau mau lebih detail ke buku-buku bahasa Arab, silahkan dibaca sendiri. Kemudian Ahmad juga sama gitu, mirip-mirip gitu ya. Ahmad dari perkataan Hamidah juga, dia adalah isim atau isim itu kata objek atau kata nama yang berwazan. Wazan itu adalah timbangan dalam bahasa Arab pada af'al tafdil perbandingan yang merupakan tuntunan perkataan alhamd. Nah, ini banyak banget referensi bahasa Arab. Kalau mau tertarik cari sendiri. Saya cuma menukil dari kitab Zadul Ma'ad saja. Itu ya. Intinya samalah pokoknya. Ya mirip-mirip gitu. Ya. Kedua nama ini diberikan kepada beliau karena tuntunan dari akhlaknya dan berbagai kekhususan yang dimilikinya, yang membuatnya berhak untuk dinamakan dengan Muhammad dan Ahmad. Kenapa? Karena beliaulah yang dipuji oleh penghuni langit dan bumi, dunia dan akhirat, lantaran sifat terpujinya yang melebihi bilangan orang-orang yang berbilang. Nah, ini perkataan siapa? Perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya. Jadi kenapa dikasih nama Muhammad dan Ahmad? Karena beliau ini adalah yang dipuji terus. Ya. Dari baik penghuni langit dan penghuni bumi, dunia dan akhirat. Sampai yaumil qiyamah. Bagaimana kita memuji Nabi SAW, membaca sholawatnya, membaca syair-syair kebaikan atas kemuliaan beliau. Gitu kan. Maka selamanya nama beliau akan harum dan dipuji di langit dan bumi, dunia dan akhirat. Gitu. Oke, itulah kenapa beliau diberi nama Muhammad dan Ahmad. Kemudian ada nama lain, gelar yang bernama Al-Mutawakkil, yang dinukil dari As-Sahih Al-Bukhari sebagaimana riwayat Abdullah bin Amr, aku memberinya nama Al-Mutawakkil, ini ada hadis qudsi, karena tidak buruk perangainya, tidak kasar, tidak gaduh dan ribut suaranya di keramaian, serta tidak mengiringi kejahatan dan kejahatan. Ini Al-Mutawakkil seperti itu, ya. Tidak buruk perangai, tidak kasar, tidak ribut, dan tidak pernah mengiringi kejahatan dengan kejahatan. Maksudnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Nabi SAW adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Itulah maksud al-mutawakkil. Nah, jadi kalau nanya apa itu al-mutawakkil? Nah, itulah jawabannya. Sifat yang baik, yang tidak buruk perangainya. Kemudian adalah yang ketiga al-mahi, yaitu adalah orang yang Allah telah hapuskan kekufuran dengannya. Tidak pernah kekafiran dihapuskan melalui seorang makhluk pun seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, jadi menghilangkan kekafiran ya dengan datangnya Nabi SAW. Kemudian Al-Hashir, dialah yang semua manusia dikumpulkan di atas kakinya sehingga seolah-olah beliau diutus untuk mengumpulkan seluruh manusia. Ya, nanti di hari kiamat nanti seolah-olah beliau itulah yang akan seolah-olah semua manusia itu datang kepada beliau. Ya, seolah-olah beliau itu diutus untuk mengumpulkan seluruh manusia. Dan kita juga bisa lihat ini dari sisi dua ya, agama sekarang ketika Islam itu kan mengumpulkan semua orang dari berbagai macam ras dan kulit ya, etnisitas ke satu payung Islam gitu yang besar. Tidak ada batasan suku ya, kulit gitu, etnis gitu kan. Jadi semua manusia berkumpul di atas nama Islam. Dan kemudian juga di hari akhirat nanti Nabi SAW ini akan memberikan apa namanya syafaat kubro gitu ya, syafaat besar kepada seluruh umat manusia ketika saat itu manusia berkumpul di padang mahsyar
dan menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mereka menunggu dengan ketakutan. Menunggu dalam bilangan 40. 40 kata Nabi SAW tidak jelas 48, 40 tahun, 40 hari, 40 minggu. Menunggu kapan datangnya pengadilan itu. Ya. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, kemudian para manusia meminta agar disegerakan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada Nabi Adam, meminta kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan akhirnya meminta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa dan kemudian dikabulkan oleh Allah dan datanglah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaatul kubro itu adalah syafaat pada seluruh manusia yang dimana dihilangkan kesusahan mereka di padang mahsyar dengan datangnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-aqib, bukan yang dating ya, yang datang nih, autocorrect. Yang datang sesudah para nabi sehingga tidak ada lagi seorang nabi sesudahnya. Jadi al-aqib itu adalah dia datang sesudah para nabi sehingga tidak ada lagi nabi yang datang sesudahnya. Penutup para nabi maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian al-muqaffi, dialah yang meniti jejak orang yang mendahulunya. Mirip seperti al-aqib tadi, dia meniti jejak nabi-nabi yang sebelumnya, ya, mengajarkan tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi At-Taubah, Nabi Taubah, nabi yang karenanya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu tobat untuk seluruh penghuni bumi. Ya. Kemudian Nabi Al-Malhamah, nabi yang diutus dengan kewajiban untuk berperang menghadapi musuh-musuh Allah. Ya, jadi Nabi SAW ini diutus dengan pedang. Ya, ada hadisnya tuh, ya. Jadi bukan, maksudnya jangan kadang kita ngomong serem banget itu, bukan gitu. Karena memang yang namanya agama itu harus ada pelindung gitu kan. Kalau kita mau berdakwah, kita harus ada pelindung. Nah, pelindung itu adalah pedang. Hanya ketika dakwah menghadapi represi gitu, atau menghadapi kesulitan, atau menghadapi persekusi, maka harus punya kekuatan untuk bisa melawannya. Kemudian Nabi Ar-Rahman, nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kamu ke dunia kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu Nabi Rahman. Kemudian Al-Fatih, yaitu karena dialah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu hidayah yang sebelumnya tertutup. Ya. Al-Amin, dialah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu dan agamanya. Nah, kita yang saya sering kita hafal nih dari kecil kan Al-Amin ya, terpercaya gitu. Ini yang sering kita hafal. Tapi sebetulnya bukan terpercaya di kalangan kaum Quraisy saja, tapi maksudnya adalah kepercayaan Allah sebetulnya. Beliau ini adalah kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu dan agamanya. Ad-Dahuk Al-Qatal, yaitu dua nama yang mesti berpasangan. Karena beliau berwajah ramah kepada orang-orang yang beriman, tidak kecut, cemberut, masam, sangar dan kasar, tetapi saat yang sama beliau berwajah tegas di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berlaku ramah kepada sesama saudaranya dan tidak berlaku tegas terhadap orang-orang yang membenci agamanya. Kemudian yang terakhir yang paling terkenal adalah Al-Bashir An-Nadhir. Al-Bashir itu adalah menyampaikan kabar gembira dan An-Nadhir itu adalah pemberi peringatan. Kabar gembira itu maksudnya apa? Ya, memberikan kabar gembira akan datangnya surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Memberikan peringatan neraka kepada orang-orang yang kafir, yang musyrik, atau orang-orang yang tidak mau melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik. Ya, jadi memberi kabar gembira kepada yang beriman dan bertakwa dan memberi peringatan bagi orang-orang yang bandel dan tidak mau menjalankan ajaran agama dengan betul. Nah, inilah seputar nama gelar Nabi Muhammad SAW. Nah, terakhir sudah. Ya. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa mu'minat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Oke, silakan ada pertanyaan. Tentang ini Pak, masalah sholawat ya. Yang didahulukan mungkin apakah sholawat dulu karena kan tadi mendapat syafaat kubro dari Rasulullah, atau kita banyak-banyak membaca nama-nama Allah, Asmaul Husna. Karena kalau Asmaul Husna mungkin ada 99 nama. Nah, Ya. kalau yang syafaat Rasulullah, maksudnya sholawat lebih mudah. Itu sih. Gitu. Ya, jadi sebetulnya
Nama-nama Allah itu ya jadi gini. Kalau misalnya kalau nama-nama Allah itu bagian dari zikir, ya, jadi bagian dari zikir. Sama sebagaimana zikir-zikir lain, sebagaimana baca Quran juga bagian dari zikir. Zikir akbar dalam baca Quran. Jadi sebetulnya ya lakukan semuanya kalau bisa. Tetapi kalau misalnya kita mau yang paling banyak yang mana? Ya yang paling banyak faedahnya tentunya adalah sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu banyak bukan hanya ditulis apa namanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam dalam Al-Quran gitu kan ya. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam hadis dikatakan siapa yang bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Allah akan bersalawat kepadanya. Gitu. Nah jadi makanya banyak ulama yang lebih mengutamakan lebih sholawat gitu. Bahkan ketika sholawat itu disebut ya dalam sholat misalnya itu kadang-kadang ada yang berpendapat kita juga diperbolehkan ketika nama Muhammad disebut dalam sholat ya. Misalnya Muhammadur Rasulullah. Itu kadang-kadang ada ulama yang membolehkan kita membaca sholawat gitu. Baik secara sir atau jahar. Karena disebut nama Muhammad di situ. Oke, jadi tentunya yang paling banyak faedahnya, dua-duanya ada faedah, tetapi yang berbeda gitu. Ya, kalau zikir nama Allah Subhanahu Wa Taala itu faedahnya eh, lebih kepada hati gitu kan, lebih kepada kita memahami tafakur, ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga apa namanya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sholawat itu sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW dan juga kita mendambakan sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita juga atas salawat kita itu. Jadi dua-duanya utama menurut saya gitu kan. Cuman lebih banyak faedah dari sisi salawat itu sendiri karena banyak disebutkan dalam hadis dan juga banyak disebutkan dalam apa namanya dalam beberapa riwayat-riwayat yang lain juga. Ya, cuman ya buatlah dua-duanya. Jadi ibaratnya kayak misalnya makan mana yang lebih bagus Ustaz untuk minum susu atau makan daging ya dua-duanya bagus gitu kan tergantung kita perlunya apa kalau kita lagi punya hajat Ustadz ya kita punya banyak-banyak sholawat ya, minta dari sholat kita itu tapi kalau kita mau zikir habis subuh gitu ya zikir habis subuh baca nama-nama Asmaul Husna gitu ya jadi ada tempatnya setiap ibadah itu ada kapan momentumnya tergantung keperluan kita ya kapan kita perlunya maka ada yang lebih manjur gitu untuk dibaca gitu ya jadi buat semuanya Mbak. Oke. Jazakallah. Ada lagi Yang terkait nama Pak mungkin. apa Pak? Yang terkait nama-nama Nabi. Mm-mm. Apakah ada tuntunannya untuk kayak seperti beberapa nama kan familiar dipakai untuk Ya. nama-nama kita gitu misalkan Muhammad, Ahmad, Al-Fatih, Al-Amin dan tapi nama-nama lain seperti misalkan Al-Mutawakkil atau Al-Mahi sebetulnya sangat atau hampir nggak pernah gitu. Nggak pernah saya dengar Iya. Iya. diberikan apakah memang ada tuntunannya atau memang murni terkait makna tiap nama itu. Ya, ini sebagai ini saja gitu kan, sebagai referensi kita bahwa Nabi SAW itu memiliki banyak gelar, nggak cuma Al-Amin saja, yang gelar-gelar yang Allah Subhanahu Wa Taala sematkan kepada beliau gitu kan, karena tugas kenabiannya atau kekhususan beliau berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi sebetulnya itu untuk kita melihat seberapa mulia nabi kita itu, ya seperti itu. Jadi lebih kepada kita memahami betul gitu kan bahwa Nabi SAW itu tugasnya sangat banyak, kemuliaannya sangat besar dan menambah cinta kita kepada Nabi. Jadi tidak ada tuntutan untuk membaca nama-nama itu misalnya dalam zikir misalnya tidak, ya. Tetapi sebagai kita referensi saja bagi kita bahwa ada lebih dari Al-Amin atau Muhammad atau Ahmad. Takutnya kalau disebut-sebut dalam kitab-kitab lain atau hadis nanti disebutkan seperti itu gitu. Nah itu maksudnya menunjuk kepada Nabi Muhammad sebetulnya, bukan Nabi yang lain gitu. Boleh Pak? Ya, tapi Ya. apakah ada tuntunannya gitu untuk kayak misalkan ada beberapa nama yang sangat populer dipakai atau Ya. disematkan di anak-anak Tuntunan termasuk nama tuntunan saya artinya gitu ya 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 tuntunan sih enggak secara ini enggak ada ya. Maksudnya tuntunan apa? Untuk beribadah gitu untuk atau disebut? disarankan memakai Oh, nama-nama itu misalnya. enggak kalau kalau disarankan enggak kalau nama itu lah pilih nama yang baik-baik gitu. Bahkan ada yang bilang bahwa sebetulnya enggak boleh memberi nama dengan para nabi karena nabi itu sudah meninggal dan tidak ada lagi. Jadi sekarang yang namanya Ahmad sama Muhammad harus ganti nama gitu kan enggak juga kan itu. Itu kan
Tapi intinya adalah berilah nama yang baik-baik saja, itu saja gitu. Nggak ada tuntunan harus al-mutawakkil atau apa diberi nama, enggak gitu. Maksudnya kalau kita kita tuh biasanya memberi nama tuh karena kecintaan kita gitu kepada sesuatu gitu kan ya. Pastikan seperti itu kan. Terus kita ini bersama dengan yang kita cintai. Kalau kita senang dengan Nabi Muhammad, kita kasih nama anak kita Muhammad gitu kan. Ya, kalau kita senang dengan Nabi Ibrahim, kita kasih nama anak kita Ibrahim gitu, ya kan. Ada ini. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak, kalau tuntunan secara umum tidak ada. Apakah lebih baik Ustaz kalau ngasih nama gitu? Enggak juga, biasa saja. Ya. Apalagi namanya nggak famous kan, apa namanya, Al-Mahi gitu kan. Atau Nanti al-mutawakkil misalkan kan kayak nggak mutawakil, pernah dengar. mutawakil masih benar, mutawakil masih ada gitu kan, Mahi gitu misalnya. Habis itu apa lagi gitu kan, yang lain-lain gitu. Jadi malah nanti orang bingung sendiri. Ya. Kemudian kalau mau buat eksperimen anaknya pakai nama itu juga boleh aja, nggak apa-apa gitu. Ya, makanya jadi bingung orang, ini artinya apa? Nah sekarang ada orang nih yang suka ngasih nama yang ini kan apa namanya, yang unik-unik supaya nggak sama gitu kan. Ya, misalnya mau coffee gitu kan. Nah kan orang pada bingung tuh. Coffee kan jarang tuh namanya. Malhamah gitu. Apalagi perang gitu namanya, perang gitu. Kalau Fatih sudah famous gitu kan. Hasyir misalnya, Hasyir gitu. Itu juga boleh. Tapi nggak ada secara ini ya. Dan itu juga penting kalau kita ngasih nama itu harus pakai al depannya itu. Kalau misalnya mau ngasih nama yang itu. Kenapa? Karena al itu dia spesifik. Kalau kita bilang hasyir saja ngumpul gitu kan. Maksudnya apa gitu? Doanya apa? Kalau kita al hasyir, nah baru kita paham. Oke, dia adalah yang dikumpulkan semuanya di atasnya gitu. Maksudnya kita pada Nabi SAW gitu, Mas. Ya kadang-kadang kita suka ngasih nama cuma terakhirnya aja, Fatih aja. Fatih itu apa? Fatih itu kan membuka gitu kan. Kalau misalnya dikatakan Al-Fatih, oh maksudnya itu Nabi SAW yang dibukakan pintu gitu kan. Tapi kalau Fatih saja buka secara umum. Itu bukan bukan nama yang kita maui sebetulnya. Jadi kalau mau ngasih nama pastikan sudah dicek dulu ejaannya dengan betul. Ya. Jangan sampai ada kata yang hilang nanti jadi bingung kita. Oke, Oh, Ada silakan. satu lagi, Pak. halo. Oh, ada Ya, Pak. Itu ya. Mbak Samja ya, dulu lah. ya, Mbak Samja ya, dulu. ini tadi apa namanya Pak Ahmad bertanya terkait nama. Eh, saya pernah dengar. Jadi katanya kita tidak boleh memberi nama dengan mengambil dari sifat-sifat Allah yang dari Asmaul Husna. Kalaupun misalkan kita mau mengambil itu, di depannya harus ada kata Abdulnya. Iya, Nah, itu bagaimana itu Pak Kendari? Terima kasih. iya. Ya betul, memang kalau itu juga ada kewanti-wantian. Kadang-kadang suka kita memberi nama adalah Rohman gitu kan. Rohman itu kan sifat Allah gitu, walaupun tidak dipakai al depannya, Ar-Rahman gitu kan. Tapi Rohman itu adalah sifat Allah gitu, maka harus dikasih nama Abdul Rahman. Sebagaimana juga Muhaimin gitu kan. Ini lagi bicara capres ya, calon wakil presiden ya. Namanya adalah, nama beliau adalah bukan Muhaimin saja tapi Abdul Muhaimin sebetulnya ya kan. Abdul Muhaimin, karena Al Muhaimin itu adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita sepatutnya kalau itu kita elakkan memberikan nama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mau beli nama itu khusus ditambahkan Abdul depannya gitu. Ya, itu sudah betul. Nah, itu untuk mengelakkan. Tapi Ustadz kalau terlanjur gimana? Ya sudah, kalau sudah terlanjur gitu kan. Niatkanlah namanya yang lain gitu maksudnya. Maksudnya supaya anaknya punya sifat penyayang gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu, kita elakkan dan beri nama dengan, kalau mau mengambil nama yang Asmaul Husna, pakai nama Abdul depan. Abdul Ghafur, Abdul Muhaimin, ya Abdul Jabbar gitu kan. Abdul Qadir gitu kan. Abdul Salam, ya. Boleh? Ya, boleh. Apa lagi? Ini Pak yang masalah mimpi itu kan, kalau untuk mimpi orang mukmin itu gimana? Kita mesti berpatokannya, Pak. Soalnya Ya. kalau misalnya gini, ada yang mimpi seperti, oh kalau misalnya suatu saat belum pernah ke Masjidil Aqsa, terus dibilang kalau ingin bertemu Allah, gunakan buruk. Nah, kenapa tiba-tiba datang mimpi seperti itu? Maksudnya sebagai orang mukmin. Tuh. Ya, jadi kalau bicara masalah mimpi,
Coba nanti kalau tertarik bisa memang tidak ada metode secara umum secara agama bagaimana menyikapi mimpi gitu ya. Kalau mau tertarik mengenai bicara masalah mimpi bisa apa namanya bisa 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 merunut kepada kitab karangan Ibnu Sirin yang kitab tabir mimpi gitu kan ya. Tapi itu juga tidak bisa menjadi patokan. Jadi ada mimpi-mimpi khusus tertentu yang memang ada berdasarkan pendapat apa berdasarkan pengalaman orang-orang soleh, kalau mimpi seperti ini hasilnya seperti itu ada, tapi itu tidak bisa menjadi patokan, cuma pengalaman saja. Nah, jadi mimpi itu sebetulnya secara syariah ya, secara betul itu kita tidak usah terlalu banyak menyikapinya dengan suatu kepastian. Jadi sesuatu yang kita dapatkan dari mimpi itu tidak pasti. Gitu. Itu saja yang secara agama. Jadi kalau kita mimpi misalnya tiba-tiba saya mimpi tadi malam ada suara yang mengatakan bahwa sekarang sholatnya tidak wajib lagi, harus sholat tiga kali sehari saja, tidak perlu lima kali sehari. Nah, itu pasti bukan bukan dari Allah tapi dari setan gitu. Ya. Jadi apalagi dia menyelisihi gitu. Jadi sesuatu dalil atau pandangan yang kita dapat dari mimpi itu tidak bisa menjadi dalil yang pasti terutama berkaitan masalah syariah atau akidah gitu ya. Jadi itu Mbak, jadi paling gampangnya. Jadi Jadi gimana kalau ada patokannya mimpi? itu ya, Iya, patokan patokannya seperti itu. itu. Oke. Kecuali kalau mimpi Nabi Muhammad, tapi saya juga belum pernah gitu kan. Mimpi mimpi Nabi Muhammad. Kecuali yang mimpi itu orang-orang soleh misalnya, orang yang kita udah ketahui kesolehannya. Tapi pun mereka kalau mimpi pun bukan mimpi yang sifatnya seperti misalnya mimpi tiba-tiba bawa ajaran baru, bawa amalan baru, atau bawa apa baru gitu. Itu enggak, kadang-kadang mimpi itu mimpi dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti kapan-kapan saya share lah ada beberapa. Karena memang kalau bicara masalah mimpi ini luar biasa memang ya. Tergantung siapa yang mimpi dulu. Kalau kayak kita nih mungkin ya cuman kebanyakan mimpi lagi semasa melek gitu kan, ke bawah lagi tidur gitu. Lagi ada masalah apa tiba-tiba gini gitu. Tapi kalau orang soleh itu beda mimpinya. Ya. Eh, eh, tapi itu juga cuma jadi pengalaman saja gitu. Ada yang mengatakan jangan sampai gitu. Ada seorang ulama juga yang diajarkan sholawat dari mimpi gitu. Apakah kita pakai atau tidak? Walau alam. Kalau sholawat saya rasa tidak ada masalah. Kenapa? Sholawat itu sifatnya ya kita mau sholawat seperti apapun juga tidak mengapa gitu. Saya termasuk yang berpendapat seperti itu gitu kan. Selama memang saya ini tidak aneh-aneh. Ada yang seorang ulama gitu, Said dapatnya dari mimpi gitu. Mungkin saja ya Nabi SAW mengajarkan mungkin saja. Tapi karena sifatnya bukan peribadatan ibadah mahdoh, maka sifatnya ya boleh-boleh saja gitu. Ya, apakah dia yang menjadi sholawat yang paling betul? Tidak juga. Artinya kalau mau sholawat saja yang dinilai sholawatnya gitu. Ya. Tapi memang banyak ulama yang menganggap besar gitu apa mimpi-mimpi, terutama mimpi-mimpi dari orang soleh. Ya. Karena mereka suka mendapatkan ya ru'yat gitu, penglihatan gitu kan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ini sifatnya goib ya. Saya juga nggak banyak-banyak berbicara, takut disalah. Ya. Tapi kalau mimpi paling gampangnya adalah ya anggap saya sudah lewat gitu. Ya. Kecuali kalau mimpinya datang berkali-kali gitu. Nah, itu mungkin ada mimpi datang berkali-kali sama gitu, ya. Tergantung juga mimpinya apalah. Kalau kayak mimpi Nabi Ibrahim itu kan datang berkali-kali suruh menyembelih Nabi Ismail gitu. Kalau kita mimpi berkali-kali suruh nyembelih anak kita, ini setan kayaknya yang menggoda gitu kan ya. Atau Ya. mungkin diingetin ada utang, Pak. Atau janji Iya, gitu. benar. Atau kalau mimpi berkali-kali wajah orang yang lagi kita hutangi gitu kan. Nah, itu mungkin sudah bayar utang gitu. Ya, ya begitu saja gitu. Ya. Kadang-kadang sebetulnya nggak mimpi loh Pak. Suka ada firasat aja gitu. Firasat kadang-kadang kita teringat sama seseorang gitu kan. Kenapa tiba-tiba keinget sama dia gitu? Nggak pernah ada, kita nggak pernah utang, nggak punya apa gitu. Tapi mungkin supaya untuk keep in touch gitu, mungkin nanti ada sesuatu itu juga bisa gitu. Suka ada Maksudnya seperti itu. firasat orang mukmin itu kan sepertinya insya Allah ya. Ya ada sesuatu lah gitu. Mungkin kenapa gitu kayak pernah gitu minggu lalu saya punya dapat firasat tiba-tiba lagi biasa aja gitu kan lagi buka apa lagi buka-buka kontak gitu baca-baca ini kemudian teringat sama kawan lama yang sudah sangat lama sekali tidak pernah saya kontak lagi. eh ke- itu nggak mimpi gitu aja tiba-tiba terbesit saya nama beliau ini, saya cari-cari kayaknya dulu feelingnya ada di Facebook saya ternyata tidak ada, kemudian cari lagi di mana-mana tidak ada, cari di LinkedIn tidak ada, ini orang tidak ada di mana-mana, jangan-jangan sudah meninggal. Dalam hati, oh kalau kok bisa saya nggak tahu gitu, teman kawan SMA gitu, teman kuliah juga dulu,
masuk adik kelas juga gitu kan. Nah, tapi usianya sama dengan saya. Kemudian terakhir terakhir dapat email dari beliau ini 2009 gitu. 2009 itu kan zamannya masih Yahoo Groups gitu kan, ya belum ada WhatsApp, belum ada apa gitu kan. Yahoo sekarang sudah mati gitu. Ini nggak ada lagi. Cari-cari gitu karena masih satu angkatan, cari tanya kawan-kawan gitu kan. Ada yang bilang kayaknya sudah meninggal. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Ternyata orangnya beda gitu kan. Maklum lah, ITB yang katanya kan banyak elektro tuh kan, jadi ternyata tertukar gitu. Bukannya yang itu ternyata. Oh ya udah, alhamdulillah dapat nomornya, masih hidup alhamdulillah, tanya apa kabar gitu kan, dapat gitu kan. Ternyata memang nggak punya akun sosial, media medsos sama sekali. Ya gitu. Ternyata ya maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan kenapa gitu dapatkan nomornya dari kawan. Kebetulan kawan saya ini, Iwan ini tidak punya akun sosial sama sekali, tidak ada di Facebook, tidak ada di Instagram, tidak ada di mana-mana gitu. Karena emang tidak suka saja gitu. Nah, mungkin ada sesuatu yang Allah tunjukkan, cobalah kamu ke dia gitu. Untuk apa? Ada apa? Mesti ada sesuatu gitu. Ya, jadi seperti itu. Seperti juga kadang-kadang mimpi itu datang nggak nggak ke orang mukmin saja loh. Kadang-kadang ke orang yang kadang-kadang Allah datang ke orang biasa. Pernah dengar ceritanya apa namanya? Khalifah Abdul Hamid, ya, ceritakan ya. Yang ada apa namanya? Pernah dengar nggak? Yang ada seorang datang menagih utang kepada dia? Enggak, Pak. Saya sih enggak. Nggak pernah. Ah, Hmm, Khalifah Abdul Hamid ya. Abdul Hamid itu khalifah dari Abdul Hamid kedua, yaitu khalifah dari Utsmaniyah ya. Beliau ini sangat soleh ya, khalifah yang sangat soleh. Suatu saat eh, pasyanya ya, perdana menterinya bilang, wahai tuanku, itu ada orang di depan, ada orang gila di depan yang bilang bahwa kamu punya utang sama dia. Kan seorang khalifah ini punya utang sama sama bawah, sama apa, rakyatnya, nggak mungkin kan. Dia nggak mau pergi, udah saya kasih uang, udah kami suruh pergi, nggak mau pergi, dia mau ngomong sama kamu gitu. Ya udah, bawa masuk katanya. Datang kan gitu. Ada apa anakku, kata kata khalifah itu. Kemudian dia berkata, wahai tuanku, engkau memiliki hutang kepadaku. Wah, langsung kepada pas apa perdana menterinya bilang, aduh, ini ngomong ini lagi gitu kan. Habis itu khalifahnya bilang, tenang gitu kan. Jelaskan kepadaku bagaimana aku bisa punya hutang kepadamu gitu. Baiklah gitu. Aku dulu katanya, aku ini kan seorang peniaga, wahai tuanku katanya. Kemudian perniagaanku ini bangkrut gitu. Kemudian aku nih apa namanya, banyak terlilit hutang karena aku punya punya uang sama orang gitu kan. Dengan aku bangkrut dan aku nggak bisa bayar hutang itu. Hutang itu makin besar dan aku jadi terpikiran, aku stres gitu. Aku nggak bisa bayar hutang. Oleh karena itu setiap hari aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar agar aku bisa membayar hutang ini. Nah tadi malam eh, eh, oke, kata Khalifah, terus mana yang masalah hutangnya? Iya sebentar, saya akan sampai ke situ gitu. Kemudian tadi malam ketika aku habis berdoa dalam sholatku, aku tertidur dan kemudian aku mimpi, kata orang itu, aku bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kaget gitu kan semuanya. Orang yang mimpi ketemu Nabi gitu. Katanya apa namanya? Pergilah kamu katanya eh, dan sampaikan apa namanya eh, kepada Hamidku katanya, kata Nabi SAW, bahwa tadi malam dia lupa bersalawat kepadaku. Mintalah darinya apa yang kamu inginkan. Begitu. Kaget langsung apa Khalifah Abdul Hamid gitu kan. Langsung dia keluarkan uang dari apa lacinya gitu. Kemudian dia kasih kepada orang itu. Coba katakan sekali lagi nak, apa yang dikatakan Nabi SAW. Nabi SAW berkata, Hamidku katanya. Langsung dikeluarkan lagi uang sama dia kepada orang-orang itu. Coba tolong katakan sekali lagi apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Baginda berkata, Hamidku katanya. Langsung dikeluarkan lagi, belum sampai kan. Sampai 4 kali. Sampai pasanya, sampai Perdana Menteri itu bilang, bukankah sudah cukup uangmu yang dikasih kak sekarang nak? Ya sudah cukup Pasya. Aku sudah dapat semuanya. Sekarang aku bisa membayar utangku. Terima kasih. Katanya, Assalamualaikum, kata salam. Kemudian, kenapa? Pasyanya bilang, kenapa? Wahai Tuanku, kenapa engkau memberikan semua uang itu kepadanya? Aku takut aku takut dia akan mengambil semua uangmu gitu kan. Kata kata dia, sampai khalifahnya bilang, kalaupun dia meminta kerajaanku, pasti aku akan berikan kerajaan. Kaget pasiennya gitu kan, sampai 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 sedih gitu. Aku nih punya wirid
kebiasaan baca sholawat. Kata Abdul Hamid, aku ini punya wirid setiap malam sebelum tidur aku baca sholawat ini kepada Nabi SAW. Kenapa? Sangat cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi malam katanya, aku lupa baca itu. Aku lagi sibuk di meja kerjaku, aku tertidur, aku lupa baca sholawat. Nabi SAW dengar sholawat itu ternyata sampai kepada Nabi. Dan ketika terlupa baca, diingatkan ya lewat tangan orang yang berutang tersebut. Mimpinya dia gitu kan. Lupa kamu baca. Tapi khalifah itu sangat sangat bahagia saat itu, sangat karena Nabi itu mendengar sholawatnya dan sampai dibilang Hamidku gitu kan, Hamidku. Maksudnya adalah Hamidnya, jadi Hamid kesayangan gitu, anak seperti ya umat kesayangannya gitu. Jadi sampai ya dikasih terus gitu kan uang itu. Bagaimana tidak ketika kita Nabi SAW mengenali kita gitu kan, menyebut nama kita gitu. Jadi memang tidak ada nilainya bagi khalifah itu kerajaannya ketika sudah dapat cintanya Nabi SAW. Jadi itu salah contoh mimpi itu ternyata connect kok bisa Ustadz ya. Ya begitu memang. Tapi itu nggak kepastian ya, artinya memang itu kejadian yang memang berdasarkan pengalaman. Kadang-kadang sampailah itu untuk memberikan apa namanya eh, kebesaran hati orang-orang yang terus beramal soleh gitu. Dia nggak mimpi Nabi SAW datang ke selawat ke ke dia mengingatkan kamu tidak baca selawat. Orang lain yang dapat mimpi jumpa Nabi, tapi suruh bilang itu menandakan bahwa memang betul-betul sampai. Jadi betul-betul gitu kan, itu terjadi. Ya, betul-betul sampai sesuatu amal ibadah kita itu kepada orang yang kita inginkan. Nah itu contoh lah mimpi itu kisah Khalifah Abdul Hamid gitu kan. Ya. Yang memang sangat cinta kepada Nabi SAW dan teman-teman dan banyak teman-teman Turki ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad ya, banyak solawat gitu amal-amal mereka. Dan kita harus banyak bercontoh kepada mereka gitu. Karena kita kadang-kadang terlalu klik dengan masalah bagaimana kita bersolawat. Kita lebih 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 fokus kepada technicality-nya berbanding amalan tersebut yang kita lakukan. Kalau kita mau bersolawat, salawat aja lah. Kapan-kapan kita mau salawat, salawat aja dari habis sholat, sebelum sholat. Sebanyak-banyaknya gitu. Siapa tahu nanti dapat seperti itu dari Nabi SAW. Gitu, walau alam. Ya. Boleh. Ini tadinya mau pendek jadi panjang nih. Bahasnya kemana-mana. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Semoga masih bangun ya. Nah, Bangun, Pak. Jadi mulai masih malam ini baca banyak-banyak baca salawat. salawat. Iya, iya, salawat. Kita Tapi nggak pernah salawatnya yang paling sering mah paling salawat yang biasa di Indonesia ya. yang Salawat mana badan aja, apa mana aja ya. yang mana aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Oh Muhammad. ya ya. Allahumma sholli, baca aja yang mana aja, yang sederhana juga nggak apa-apa. Tapi kita baca tuh dengan meresapi, teringat Nabi Muhammad, teringat dengan dakwah. Makanya kita baca sirah seperti ini kita ingat semua gitu kan. Masa kecil Nabi yang susah, bagaimana dia disusul sama ibu-ibu sus yang lain, gelar-gelar beliau, ya perjalanan dakwah beliau. Kita teringat semua dengan semua Nabi. Jadi kita membayangkan memang kita berbuat itu karena kita cinta kita dengan beliau ini gitu kan. Ya, apapun kita akan lakukan gitu. Bahkan kalau kata, apakah kamu mau menukar semua harta kamu sekarang kalau bisa berjumpa dengan Nabi? Mungkin iya, kalau kita benar cinta semuanya kasih aja gitu kan. Kalau bisa melihat sekali aja wajah wajah beliau gitu kan. Karena memang kita ini nggak pernah melihat wajah beliau ini gitu. Kita beriman kepada beliau tapi tidak pernah melihat wajah beliau gitu. Makanya kecintaan itu tuh luar biasa gitu. Karena kalau kita cinta kepada Rasulnya, makanya kita cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala juga gitu. Ya, jadi kita nggak berlebihan menurut saya. Karena para sahabat itu ya, tahu kan sahabat Sayyidina Khalid bin Walid, tahu ya? Itu kenapa dia pakai topi perang tuh? Kalau perang, di dalamnya ada apa? Dalam topinya itu ada selembar rambut Nabi Muhammad SAW yang beliau potong ketika lagi tahalul, ketika habis haji. Diambil sama Khalid, ditaruh dalam topengnya, dalam topi perangnya, dipakai terus kemana-mana. Karena ini adalah membawa keberkahan dan kemenangan. Sampai seperti itu para sahabat cintanya gitu. Ya, berebut gitu. Apa bekas makan Nabi Muhammad, berebut semuanya. Bukan berlebih-lebihan, itu cinta kepada nabinya. Ya, ketika Nabi dalam perang Uhud berlomba-lomba para sahabat itu membuat perisai manusia gitu kan, melindungi Nabi dari serangan orang kafir Quraisy.
Bahkan sampai Talha itu ya sahabat Nabi, hilang semua jari-jarinya tuh, potong semua. Gara-gara menjadi perisai hidup Nabi SAW. Jadi sampai seperti itu para sahabat itu. Lebih baik yang mati itu adalah anaknya atau bapaknya atau ibunya dibanding Nabi SAW. Saking cintanya gitu. Ketika perang gitu kan, pulang dari perang. Wahai ibu, wahai yang ada seorang ibu gitu yang kehilangan semua anaknya dan suaminya dalam perang itu. Tapi yang dicari siapa? Bukan keluarganya. Rasulullah mana Rasulullah? Apakah Rasulullah selamat? Rasulullah selamat Umi, tapi semua keluargamu mati. Alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting asal Nabi SAW selamat semuanya. Sampai kayak gitu, gitu kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Nabinya jangan sampai mati, gitu kan? Cintanya ya para para sahabat kepada beliau. Makanya kita juga yang nggak pernah melihat itu, apalagi yang tidak pernah melihat gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, kamu mereka ini adalah umatku. Kata Nabi SAW, sahabat-sahabat bilang, bukankah kami ini adalah umatmu? Bukan, kamu sahabatku. Umatku itu adalah orang yang beriman kepadaku, tapi tidak pernah melihat aku sama sekali seumur hidup. Ya, nah, kalau cinta mau ditukar apapun juga gitu yang kita punya, pasti saya rasa. Kenapa? Gue bisa cari, saya bilang. Tapi ketemu sama Nabi tidak akan pernah terjadi kapanpun juga. Ya. Jadi yang mau ketemu sama Nabi SAW, banyak ibadah, banyak sholawat. Minta benar-benar dalam hati mau ketemu Nabi SAW. Insya Allah jadi. Ya. Dan percaya ya, saya pun belum pernah ketemu mimpi sekalipun. Dan mungkin ini karena ya karena keimanan itu tidak bisa diukur dari banyaknya ibadah menurut saya. Ya. Bisa jadi itu ada seorang jamaah sekalian ini ada yang ketemu Nabi SAW lebih dahulu jadi mimpi berbanding saya gitu. Itu mimpi yang luar biasa kalau bisa. Tidak bisa ditipu sama jin itu mimpi itu. Ya. Oleh? Mau jadi bicara Nabi tapi nggak apa-apa lah. Kitab ini mengenai beliau ini. Jadi kita jangan lupa Tapi bahwa emang selawat itu banyak ininya sih Pak. Dulu waktu anak saya pengalaman sih, anak saya kecil-kecil waktu masih bayi kan sering nangis. Terus saya selawatin itu jadi tenang insya Allah gitu. Maksudnya sampai ya, akhirnya usia 5 tahun anak-anak maksudnya jadi tahu itu apa sholawat sholatullah salamullah. Jadi mereka bisa udah hafal gitu. Masya Allah. ini kebiasaan di Malaysia, Bermantap. kebiasaan juga di Malaysia kalau kita mau susah kesulitan gitu. Yang kita lakukan adalah apa? Misalnya kita nih mau nyebrang apa roundabout di tengah-tengah kota Copenhagen yang sangat ramai banyak sepeda gitu. Yang kita lakukan apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sambil muter terus supaya terhindar dari bala bencana. Karena memang sholat itu banyak menghindari dari itu. Itu kebiasaan saya di Malaysia juga diajarkan sama guru-guru kita. Ketika ada sesuatu yang kita agak ragu gitu, kita baca sholawat terus dalam beramal itu supaya datanglah. Kenapa? Ketika kita bersolawat, Allah juga bersolawat kepada kita gitu. Ya. Kita bersolawat, Allah juga bersolawat kepada kita. Jadi kita dapat doanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah selamat lah gitu. Ya makanya kita banyak bersolawat untuk menghindari hal-hal yang sifatnya musibah gitu. Makanya itu kebiasaan teman-teman ya pondok begitulah ya ajarannya. Dan emang begitu. Ya. Jadi menolak bala ya, sedekah bala gitu. Ya, jadi kalau kita takut ada bala musibah, kita banyak sedekah, insya Allah urusan kita aman. Atau kita banyak bersolawat, insya Allah urusan kita aman. Ya, buatlah Pak, mulai malam ini sekarang banyak-banyak solawat. Ya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, jumpa lagi minggu depan insya Allah. Ini katanya ada yang mau apa ngaji nggak jadi ya? Atau gimana? Belum belum diskus lagi. Sudah dibicarakan kemarin Pak. Cuman ada 2 opsi hari yang kita Oke. ada. Cuman tergantung Pak Anggana available hari Ya udah. antara hari Jumat atau dimampatin hari Rabu setelah ini. Ya boleh lah nanti ditetapkan aja yang paling banyak maunya yang mana. Saya akan menyesuaikan aja. Gitu. Kalau Oke, kalau Pak. enak misalnya Jumat kali ya Pak, maksudnya kalau Rabu saya sering ada ini nih sekarang meeting sampai jam 8 Ya, malam, jadi takutnya Jumat saya juga jadi nanti nggak. boleh. Apa Jumat malam? Tapi ya Ini Jumat cuma di malam. jam yang sama. Iya, ya Boleh, Pak boleh. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Pak Ahmad bisa. Oke, alhamdulillah. Baik, baik. Ya. Nanti kalau misalnya ngaji, saya minta apa ini supaya apa? Kalau bisa kamera dinyalakan pas ngaji supaya bisa kelihatan gitu. Jangan cuman Ya, ya. voice-nya aja gitu. Karena nanti kan Ya, saya nggak ya, bisa ngeliat insya nih Allah. mulutnya posisinya gimana. Walaupun sebenarnya bisa ini teman. Kayak kita ini juga lah gitu, lebih serius gitu kan. Ya, insya Allah. Oke. Jadi mulainya belum, kapan rencananya?
Ya nanti mungkin kalau yang sudah mau dibuat grupnya aja dulu, nanti kita discuss di situ secara teknis pelaksanaannya, mau pakai buku referensi apa gitu kan, yang mau dibahas juklaknya apa. Jadi kalau kita nggak punya buku, kita bisa cari-cari materi dari tempat lain lah, dari internet misalnya gitu. Jadi sebenarnya materi itu silahkan aja dicari dari internet gitu kan. Artinya kalau misalnya saya membahas misalnya masalah sifat huruf gitu, itu materi apa aja sama sebetulnya nggak ada masalah. Saya pakai buku yang lain, tapi Bapak Ibu semua pakai buku yang lain juga nggak apa-apa gitu. Ya. Enggak, soalnya kalau misalnya mau mulai dekat ini kan nanti juga mau Ramadan, terus Ya, Ramadannya gimana? Jadi perlu diperhitungkan juga maksud saya. ya dibicarakan aja dulu yang penting dulu dalam grup Mhm. dulu, nanti kita bisa dikasih kapan mau mulainya. Saya sih Ya, fleksibel aja gitu. Ya, Lebih ya. bagus sih, Bismillah. lebih cepat, lebih bagus insya Allah. Ah ya. Ya kalau berbuat kebaikan lebih bagus, lebih cepat. Kenapa? Kalau nanti udah lama-lama nanti lupa dan malas. Iya. Ya. Kalau Aduh. berbuat kebaikan jangan tunda-tunda. Hari ini kalau perlu. Kalau mau Ah, maksiat baru tunda-tunda. Tahun minggu depan aja lah, besok aja lah, besok aja. Nanti sibuk sendiri kok. Gitu caranya. udah Pak Ahmad, mulai Pak Ahmad. Bismillah, Jadi, Pak. Saya juga gitu kadang-kadang kalau habis. Misalnya kalau lagi saya pause di bulan Ramadan ngajinya. Nanti mulainya habis Ramadan ya. Taunya bukan Syawal mulainya apa? Zulhijjah mulainya. Masih sibuk Ustaz, pulang kampung dulu. Ya Allah gitu kan. Nah, ini Oke, mulai ya, Zulhijjah gitu. ya, 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 ya. Oh, jadi summer dulu mulai musim panas terus nggak jadi. Iya, Terus jadi habis pada nanti. ada lagi. Ya udah lain. Karena terbiasa kosong kan akhirnya apa? Jadi Oke. keterusan maksud saya ya nanti kalau misalnya mau pause kita bisa bincang lah gitu kan. Tetapi intinya kalau buat kebaikan buatlah terus gitu. Jadi biar kita ada ritme juga, jangan tunda-tunda gitu. Ya. Oke. Ya. Oke, nanti buat grup kita bincang kapan mau mulai gitu secepatnya insya Allah bisa juga. Oke, kita tutup kalau gitu jumpa lagi minggu depan insya Allah. Kita tutup minggu depan hari Rabu ya. Ya masih bisa saya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan surat Al-Asr. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, warahmatullahi Bang Ana. wabarakatuh. Sama Terima kasih. Jazakumullah.